orang Yahudi, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Paham sampai situ? Woi, paham sampai situ? Makanya orang Roma yang pingin juga punya keselamatan, Yesus yang adalah manusia dibinatangkan di dalam kitabnya. Islam mana yang mau ditipu? Saya mau tanya Islam yang ada di sini. Wahai saudara-saudaraku Islam, bolehkah seorang nabi disetarakan dengan binatang? Boleh atau tidak? Tidaklah. Tidak boleh. Saudara-saudaraku Muslim, adakah ajaran Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan orang-orang barat yang kepercayaannya dianut oleh orang Kristen sebagian di Indonesia ini? Manusia dosanya ditebus dengan mempersembahkan korban manusia. Ada yang mengajarkan seperti itu? Ada Tuhan mengajarkan itu? Tidak ada. Nah, sekarang kita udah tinggalkan materi itu daripada kita dengarkan kebohongan kibulan dari saudara ini. Saudara, berita kematian. Dengarkan. Berita kesesatan. Dengarkan saya. Apa tujuan Yesus mati disalib untuk Kristen? Jawab. Itu pertanyaan. Data-data tadi bisa saya bantah Bang, semua tuh nggak bisa. Nggak usah. Kau hanya melintir aja. Silakan. Apa tujuannya? Apa tujuan Kristus mati disalib untuk Kristen? Saya tunggu tentang penulis kitab Yohanes. Saya ingin katakan bahwa ada yang namanya P52 dan P64. Di situ jarak penulisan dengan sang penulis itu jaraknya hanya sekitar 40 atau 20 atau belasan tahun. Dan ada saksi matanya yang namanya Papias yang menyatakan tentang hal itu. Tolong kamu tunjukkan, tolong kamu bantah Yohanes 21 nomor 24. Coba kau bantah dulu itu. Bantah dulu itu. Bantah Soalnya, dulu. kalau diskusi lompat-lompat gini saya bantah dulu. Mana? Yohanes 8. Ya Anda kan ingin Yohanes 21 nomor 24. Anda bantah coba. Maka iaitulah murid yang menyaksikan segala perihal ini dan yang telah menyuratkan segala perkara ini, dan kita ketahui bahwa kesaksian itu dengan sebenar-benarnya. Terus itu yang menulis itu siapa? Yohanes. Hah? Yohanes. Terus yang memberikan kesaksian siapa? Yohanes menyaksikan tentang hal itu, dia menulis tentang kesaksian itu, bahwa kesaksian itu Dia mengatakan memang cara dia mengatakan penulisan. dialah murid. Iya. Dia mengatakan dialah murid. Gini Bang, cara penyampaian konteks Cara penyampaian kibulan orang Yahudi dengan orang Indonesia kan berbeda. Penyampaian Janganlah kibulan abang mengukur tentang Alah. seperti sama seperti penulisan-penulisan dalam kitab suci Abang kan berbeda cara penyampaiannya. Ada ilmu-ilmu tafsirnya tersendiri untuk mengetahui hal itu. Masa dinilai Ini. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu kita di situ siapa? Pandai-pandaian kau Maka penipu. itulah, ini dengan data. Maka ia itulah murid yang menyaksikan seperti hal Kalau itu. kalau Kenapa penulis dia? kalau Yohanes ini penulis buku Yohanes, maka dia akan menuliskan begini: akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya untuk kalian agar kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau Yohanes murid Yesus yang menulis. Jelas tertulis di situ, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu bukti bahwa penulis Bibelmu itu bukan murid Yesus. Dah, selesai. Mau pindah enggak atau masih mau bohong di sini? Kebohonganmu ingin kau pertebal? Atau kau mau pindah? Apa-apa dibilang bohong, yang penting tentang kebenaran. Pertama yang saya kebenaran, dalil bercerita gitu. saya Kebenaran tahu pula kau Bang bantah Suleman dalilmu. Melintir. Pertama yang saya Sekarang jawab. pertanyaannya, kalau Anda memaksakan konsep dari Roma ini benar, pertanyaan saya pada saudara, apa fungsi kematian Yesus di atas salib untuk Kristen? Jawab. Sudah jelas. Sudah jelas bahwa pernyataan di dalam
Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 1 ayat 9, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Anak domba Apa itu fungsi contoh kematian kemana? Yesus? Penebusan dosa. Untuk orang Kristen. Ya, untuk kita orang Kristen, penebusan dosa itu untuk orang Kristen, untuk pengikut Kristus. Artinya Kristen pengikut Kristus, toh. Kristus ada di dalam kamu, memang mati karena dosa. Ayo. Ayo. Mana ditebus Yesus? Mana? Mana? Mana yang Yesus tebus? Yohanes 1 ayat Ternyata 29. Itu sangat jelas. Lihatlah anak domba Allah. satu nggak usah yang kubahas mengangkut itu. dunia. Aja nih Yohanes suratnya 3, pendiri 16. agamamu nih. Roma 8, Roma 8, Roma kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ayo. Berarti orang Kristen ini tubuhnya mati karena apa? Suara saya masih kedengaran nggak? Roma 8 ayat berapa? Roma 8 ayat berapa? Roma 8 nomor 10. Nomor 10. Ya, pertanyaan Ayat saya. 10. Pertanyaan saya. Baca dulu coba. Tetapi kalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuh itu memang mati sebab dosa, tapi roh itu hidup oleh sebab kebenaran. Terus kehidupan di dalam roh kan ini ceritanya. Enggak, sekarang pertanyaan saya. Itu datanya. Pertanyaan saya. Hmm. Apa yang ditebus Yesus? Kan dosa di situ dikatakan. Ah, dosa. Yesus menebus dosa. Berarti Kristen ini tidak ada lagi dosa kan? Bukan serta-merta seperti itu, tetapi Mulai goyang digoyang, goyang, goyang, Bisa goyang saya digoyang, goyang. Bang semua Yesus bisa- mati di atas salib itu untuk nebus dosa, betul kan nggak? Betul. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Terus kenapa? Tapi kami ini bukannya dalam tabiat lalu melainkan dalam roh. Jikalau Allah di dalam kamu, maka jikalau kamu tidak memiliki roh Kristus, bukannya kamu memiliki Kristus. Kenapa? Kenapa Kristen mati karena dosa? Mana ayatnya? Tadi, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuhmu mati karena apa? Menurut Yesus, menurut Paulus. Ya, dosa Tubuhmu yang di mati. sini. Ya, tubuh mati Mulai, karena dosa. mulai, Nah, mulai, kita akan- mulai. Kita Mulai, akan mulai. menyatakan dengan data, Bang semua. Datanya. Mulai. Iya, Kematian iya. itu ada Iya. karena Tubuhmu ada mati karena apa? dosa. Itu yang Berdasarkan dimaksud. Roma 8, berdasarkan Roma 8 nomor 10, tubuhmu mati karena apa? Iya, karena Ada dosa. dosa dan Hawa kan itu intinya. Jangan dosa waris, toh. mulai. Saya ulang lagi pertanyaan datanya saya. semua. Saya ulang lagi. Tubuhmu mati karena Dosa. yang ditebus Yesus di atas salib apa? Dosa Iya, kan ada tubuh rohani yang Tuhan sediakan. Tubuh jasmani ini yang- Mulai ngaco, mulai yang Tuhan ngaco. sediakan. Saya ulang Nah, lagi. ada datanya semua. Tubuhmu mati karena dosa. Yesus mati menebus. Menebus dosa. Berarti kamu nggak dosa lagi kan? Siapa bilang saya nggak dosa lagi? Bukan seperti itu Iya. konsepnya. Iya mana coba. Jadi apa tujuannya Yesus mati kalau kau masih punya dosa? Hei. Apa tujuannya Yesus mati kalau bukan nebus dosa? Apa? Tujuan Yesus mati adalah menebus dosa karena manusia sudah terikat dengan udah, dosa. enggak. dalam keadaan Tujuan Yesus mati karena menebus dosa. Oke, berarti kalau sudah ditebus masih ada dosa nggak? kan masih ada yang namanya perbuatan dosa. Manusia Masalah tubuh dosa generasi. karena dalam Kristen Ini kebongkar, ada yang kebongkar namanya ini. keinginan Kebongkar. tubuh. Lemari gereja kebongkar nih. Yesus gimana mati nebus dosa katanya. Gini aja. Ayo, benar nggak Yesus mati nebus dosa? Iya, Dosa apa? Yesus mati menebus dosa. Yang pertama itu dosa waris lah. Dosa waris. Dosa waris ini mengakibatkan kematian jasmani. Betul? Ya, bukan hanya kematian jasmani sampai kepada Enggak, kematian. enggak usah begitu kali.
Dosa waris ini menyebabkan manusia mati, betul? Betul. Nah, Kematian rohani. lalu kenapa kalau Kristus sudah ada di dalam kamu, kenapa tubuhmu mati karena dosa? Mati karena tenggelam kek? Ini kok mati karena dosa? Ini kenapa? Dosa apa yang ditebus kalau begitu? Bang Suma mengangkat ayat 28 ayat yang ke-10 saja tanpa melihat tentang rangkaian konteks cerita yang ada. Alasan Nggak klasik bisa menjelaskan, hotel. gimana sih? Alasan klasik itu begitu. Ya, Bang Suma bicara panjang-panjang, dibutuhkan jawaban yang banyak, kamu tidak bukan kesempatan untuk menjawab. Gimana? dalil sebelumnya dan sesudahnya. Itulah Kristen. Ya, kita Giliran sebentar. Yesus Tuhan, wah paling pandai. Tapi giliran keciduk sendiri, ternyata Yesus gagal nebus dosa karena Kristen mati karena dosa, maka hancur gerejamu itu, gulung tikar agama kau itu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Andai saja penyaliban Yesus, kematian Yesus benar-benar menebus dosa, maka Paulus ini akan menulis begini: tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu tidak akan lagi mengalami kematian. Itu baru betul. Baru kita jempol. Oh, ternyata penyaliban itu betul-betul supaya hidup kekal. Pak katanya, ternyata justru Yesus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Itu dalil. Itu dalil. Sekarang Anda mengatakan dosa apa yang ditebus Yesus? Itu dosa waris lah. Yang diwariskan adalah kematian, cok. Kata Tuhan di dalam Kejadian 3. Pada hari engkau memakannya, hari itu juga kau mati. Mati apa? Mati rohani atau mati jasmani? Mati jasmani. Artinya kalau Yesus datang menebus dosa itu, maka manusia setelahnya tidak mengalami kematian jasmani. Ternyata saudara-saudara, Paulus kejebak oleh makar yang dibuatnya sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Paulus terjebak oleh makar yang dibuatnya. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makar yang dilakukan oleh Paulus ditelan sendiri. Kamu dosamu sudah ditebus, tetapi kamu mati karena dosa. Subhanallah, hanya orang yang punya akal yang kemudian bisa sampai kepada kebenaran. Saya kembalikan kepada saudara, Anda menerima Yesus mati di atas salib untuk dosa-dosamu? Yo, come on. Paulus mengatakan kau mati justru karena dosamu. Oke, saudara-saudara, saya izin sejenak untuk ibadah sekaligus saya makan siang. Saya tetap monitor di sini, mumpung jaringan saya bagus. Kalau masih ada yang ingin diwaraskan, silakan hubungi Bang Suma. Bisa dikomal-komal di mana Bang Suma ada, Anda bisa saya terapi. Syaratnya satu, gunakan akal sehat dan jangan sombong terhadap kebenaran. Sunat hati kalian supaya nggak sombong terhadap dalil yang ada. Demikian sementara, silakan dilanjut. Saya tetap monitor ada di sini bersama dengan kalian. Silakan Mas Eko masuk, lanjut. Paulus telah berhasil menjemakmu, Dek. Gimana diskusi nggak diberi waktu untuk menjelaskan, Bang Suma terus yang ngomong, itulah. Kemudian ya udahlah, nggak apa-apa kalau diskusi kayak gini. Ya, silakan. Gurunda masih istirahat beribadah. Kang Dito monitor. Kang Dito, Bang Baal. Bang Baal monitor. Tentang ini Bang saya Baal. tunjukkan datanya. Ya, Bunda Rahma monitor, Bunda Rahma. Ini datanya. Datanya Rahma. kehidupan di dalam roh itu yang diambil. Bunda Rahma Jadi monitor. artinya itu ayat-ayat sebelumnya dalam Yohanes 10. Pak Ustadz. Ya, silakan. Ganti dulu, gantian. Gurunda masih beribadah. Ini Oke, saya silakan lanjut, Bang. luruskan tentang, kan tadi saya lagi dikasih kesempatan ngomong. Kan kalau diskusi harusnya saya harus bantah dong apa yang ditanya-tanyakan tadi kan nggak diberi kesempatan. Ini saya data-datanya. Ini kan yang diangkat dalam Roma 8 ayat yang ke-10. Tapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuh itu memang mati sebab dosa, tapi roh itu hidup oleh sebab kebenaran.
Ya toh, kan ada ayat-ayat sebelumnya mengatakan, tapi kamu ini bukan di dalam tabiat duniawi. Jadi ini di dalam tabiat. Feedback pula ini Luga. Oke, coba Bang baca Ibrani Jadi bukan di dalam 57. tabiat. Bang, Tunggulah. coba baca di Selesaikan ini baru Ibrani kita akan 57. diskusi dengan Bunda. Iya, itu Selesai udah. pula yang Udah. satu. Coba masuk. Ini kelanjutannya nih, karena Jadi sama ini menyatakan tentang Kristus. iya ini yang kita bahas Bang, karena kesolehannya doanya didengarkan. Dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa dan permohonan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Dan karena kesolehannya doanya didengarkan. Itu di Taman Getsemani Yesus berdoa loh. Bicara tentang penyalipan Bunda Rahmat. Ini apa yang dibahas ini kan konsep keselamatan, dosa atau dosa waris. Iya kan? Jadi kalau menurut data Bibelmu sendiri, Yesus itu tidak disalib, diselamatkan. Seperti yang bahas tadi Gurunda itu ya. Coba itu tanggapi Bang, Ibrani 57. Coba buka di situ. Yesus itu diselamatkan Bapa ketika dia bangkit di hari yang Ini- ketiga. ini datanya. Nah, jadi Bentar dulu Bang Luga. Oke. Ya, Ibrani 57 Kembalikan. coba. Daripada mulailah Yesus menyatakan kepada murid, Lengket ya? Halo? Ngeheng itu Bang. Saya kayak ngeheng. kena kutuk tuh si berita kebenaran. Oh ngelek dia ngelek. Jadi kalau kita berdasarkan data di Bible Ibrani 57 ya, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Doanya didengarkan artinya Yesus tidak disalib, diselamatkan dia. Benar kata Al-Quran. Wa ma qataluhu wa basalahu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, melainkan yang dibunuh itu yang diserupakan. Kabur saudara-saudara ya. Jaringannya kali. Naik lagi Bang. Kemudian kalau kita lihat Yohanes 11:45, kata Yesus di sana ya, aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau selalu mendengarkan aku. Jadi selalu didengarkan tuh Yesus. Jadi ketika dia berdoa ya doanya dikabulkan dong. Kalau doanya dikabulkan tentu dia diselamatkan dari maut. Karena dia orang soleh. Tapi Syukran, kalau Bang Haji saudara-saudara Indra. Kristen gini, Bunda, ada yang mengatakan bahwa doanya Yesus pada saat itu tidak dikabulkan katanya. Karena itu memang harus digenapi tentang penyaliban ini. Karena bagaimana Bunda? Berarti Yesus bohong dong karena katanya doanya selalu didengarkan. Baca Matius 11 Yohanes 11:45 itu. Doa Wah, ini Yesus selalu didengarkan. bahaya kalau begitu. Kalau menurut saya ya pribadi saya harus dengar Yesus lah. Pasti Yesus kalau mengatakan bahwa doanya didengarkan berarti pada saat di Taman Getsemani pasti didengar lah ya Bunda ya. Iya luar biasa ya. Jadi judulnya udah benar penyaliban karya iblis. Kenapa? Yang memprakarsai dosa, yang memprakarsai keimanan mereka tentang dosa Adam adalah iblis yang menggoda Adam kan. Itu Edis yang bilang Bunda Rahma. Itu Edis Oh, yang Edis. bilang Bunda Rahma. Iya, semalam dibom-bom. Waduh, rame semalam. Sampai tadi pagi dibahas. Sampai tadi saya tonton. Iya.
Berkelahi cakar-cakaran antara Edis dengan Bom Bom semalam. Oh, mantap itu. Udah tobat si Edis, sudah tobat. Edis bilang bahwa penyalipan itu karya iblis. Jadi pahlawan penyalipan itu adalah iblis gitu kan, sesuai dengan di Yohanes 8. Saya nyimak kok kemarin di bawah itu di Komal Bom Bom. Yohanes 8 Berarti- ayat 40 sampai 45 kalau nggak Oke, saya salah. kasih komentar ya. Iya, berarti Berarti nubuatan Nabi Kristen ini ya, berarti Kristen ini iya luar biasa ya, luga ya. Berarti Edis ini sudah mengakui tentang ini ya, diskusi dengan Bang Juma ya. Iya, tadi malam. Oh, luar biasa nih, Bang, luar biasa nih, Bang. Bang Juma luar biasa Murid berarti Bang ya. Juma 1 ya. Udah tambah murid Bang Juma 1. Berarti bagus Bang Juma ini ya, sampai Edis mengakui Bang Juma ini, narasi Bang Juma ini bagus itu. Luar biasa Bang Juma ini. Kalau begitu narasinya Edis, berarti Yesus mati mengikuti keinginan iblis, begitu kah? Betul. Makanya Bom Bom Masya dianggap botol semalam. Botol gitu. Semalam. Bang Luga Makanya turun dulu, noise. saya angkat lagi tema ini sesuai dengan cakar-cakarannya si Bom Bom dengan si Edis semalam. Ini tema yang sensitif kok. Oh, bagus, saya dukung. Berarti saya harus dukung Edis ini. Iya, Bom Bom minta kepada Kristen Indonesia jangan nonton Edis lagi katanya kan. Waduh. Berarti seperti Luga ini adalah, jadi Luga ini ditebus dosanya oleh iblis gitu, maksudnya begitu ya? Enggak. Mulai kemarin si Luga ini kan sudah bernubuat kan sebagai rasul ya, sebagai nabi. Oh gitu. Bahwa Edis dan Bom Bom itu kan akan dilibas oleh mobil apa Luga? Oh, dua-duanya dilibas ya? Rolls Royce ya, dia Luga ya. Ketawa dia. Waduh. Luar biasa. Sinyalnya nggak lagi di surga mungkin si Luga ini. Sinyalnya nggak ada. Oh, waktu Edis dengan Salib. Bang Edis Salib. ketika Edis diskusi dengan Bom Bom, pernah nggak keluar dari mulutnya Edis bahwa kemarin- lo itu betul itu bahwa itu yang lagi. yang mengatakan itu Bang Juma katanya gitu. Nah, betul nggak itu? Iya. Edis. Oh, berarti Edis ini sudah jadi pengikut Bang Juma kah? Edis sama Iya. Bom Bom Turun dulu, disalib. Luga turun, baru naik lagi, noise. Iya. Edis sama Bom Jadi Bom kata Yesus ya, di Yohanes, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Dialah yang Mungkin itu menginginkan kali ya. kematian Gara-gara- manusia sejak semula. Karena Edis bikin pernyataan gitu, tiba-tiba teman saya dapat mimpi Bom Bom sama Edis disalib. Lagi di surga. Oh, penglihatannya Bom Bom dan Edis disalib. Jangan-jangan nanti dituhankan juga itu ya. Sinyal Luga, bro. Sinyalmu kok putus-putus, bro. Saya gini, saya curiga ini Bang Juma ini dengan dengan si Edis ini ada kerjasama. Kok narasinya sama gitu loh? Sampai Bom Bom marah-marah itu. Iya. Semalam pokoknya rame. Di Komalnya Bom Bom biasanya hanya 200 sampai ribuan yang nonton. Cakar-cakaran. Baru itu kiamat naik. Oh. Itu beda dong, Ustaz. Enggak, Bom Bom itu marah-marah ketika pada waktu Edis itu kan buka Komal kemarin Bunda, ada Yusuf PI di situ kan. Dia Edis mengakui bahwa penyalipan itu karya iblis, didengar mungkin oleh si Bom Bom. Jadi Bom Bom juga buka Komal, mengundang Edis. Iya, mengundang Edis untuk naik ke Komalnya Bom Bom. Kemudian Edis naik.
bilang adik awalnya, silakan dek, ini adik saya, adik ini adik apa gitu. Ya ternyata ujung-ujungnya saling cakar-cakaran itu di situ. Woi, ngeri ya. Iya, iya. Saling, saling berantem. Iya kan gini, Bom-Bom itu kan pernah kalah sama Bang Juma gitu kan diskusinya. Nah takutnya ini saya curiganya Edis tanya sama Bang Juma bagaimana mengalahkan Bom-Bom gitu kan. Nah dikasih tahulah gitu dia, Edis itu penyaliban ini karya iblis. Ah dipakailah sama Edis gitu. Takutnya begitu loh. Karena narasinya sama kan. Iya, Jangan iya. jangan-jangan Edis ini belajar dulu sama Bang Juma mengalahkan Bom-Bom gitu loh. Wah ngeri juga Edis ini. Terus Bom-Bom nangis-nangis waktu itu. Kejang-kejang lah bom, kejang-kejang. Nah itu kan turun, betul naik sudah. lagi kau, naik lagi kau monyet katanya, naik lagi kau. Ini kalau udah kondisi kayak begini, saran saya itu anggota Apol Islam Indonesia. Itu udah hampir 11 tuh. Beda. Oh Nabil Uga, aduh putus-putus itu suaranya. Oh Nabil. Itu kalau waktu itu Bang Juma naik ke sana tambah rame itu ya. Ya tambah heboh lah. Bang Tambah Juma ada di heboh. Bang Juma ada di Kojulio semalam. Cuman Di Cornelius mentau Kojulio juga semalam. mungkin. Langsung direkrut jadi salah satu apologet ya kan, kasih gaji gede, berangkat itu Edis. Luar biasa ya. Sebentar sinyalnya saya bagusin dulu ya. Ya masa Nabi sinyalnya jelek. Iya, ada di ada grup yang aja. mungkin. Silakan naik Bang Kuira. Bang Kuira kalau mau naik. Kuira, naik Kuira. Ya artinya gini ya, berarti apa yang disampaikan oleh Bang Juma tentang narasi-narasi itu, ini sudah sampai di Amerika ya, sampai dipakai sama Edis. Selamat sore. Kalau sahabat sore. Nah kalau Edis saja mengatakan bahwa penyaliban ini karya iblis, berarti si Saipudin ini sudah tahu juga, berarti Saipudin sama dengan Edis nanti dia bernarasi seperti itu. Ikut-ikut Bang Juma ini nanti nih. Wah bahaya ini Bang. Begitu ya host, silakan Maud. Iya. Bang Kuira setuju sama Edis apa Pak Bom? Pertengkaran Edis Pak Bom semalam itu. Saya baru masuk, Bang, udah lama saya nggak masuk, lagi off, ada kegiatan di hutan. Jadi nggak ada sinyal, nggak bisa lagi masuk. ada kegiatan. Iya, No baik. sinyal dia. Apa cerita, Bang? Coba tahu Ini dijelaskan sesuai apa? dengan pernyataan Edis, ini saya buat tema. Edis bilang bahwa penyalipan itu karya iblis. Kuira setuju nggak? Bisa saja. Nah, menyetujui kan? Mantap. Berarti murid enggak ini murid Bang Juma tambah banyak, ngeri nih. Aduh ya Allah. Ya itu ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Juma, kalau kita bernarasi narasinya Bang Juma luar biasa ya, karena memang data mendukung gitu kan. Bang Juma ini bukan penghujat, tapi dia ada seorang akademis, orator ulung gitu ya, selalu menampilkan data-data yang valid gitu ya. Dan sekarang udah diakui oleh dari Bang Kuira tadi itu juga. Wah bisa jadi memang iya kan seperti itu kan. Nah, Bang Begini, Edis, Bang. Nah, saya dulu bernarasi sedikit. silakan. Jelas, waktu ada perjamuan 12 murid, itu langsung tunjuk hidung Yesus kan. Di antara kamu ada satu orang anak iblis gitu. Semua pada bingung siapa Yudas kan gitu. Bahwasanya dialah nanti yang menunjuk siapa sebenarnya Yesus waktu pas datang tentara Romawi itu. Artinya, dan memang terus dibayang-bayangkan oleh ujian. Contoh, waktu Yesus sebelum disalibkan kan dia pernah diuji di padang gurun itu. Kalau bisa kamu meloncat ke ini pasti ada malaikat, nanti ku kasih kekuasaan. Artinya udah digoda, sehingga dia nggak mau tergoda, sehingga tidak mengikuti aturan kemauan iblis. Sama dengan waktu Hawa itu digoda iblis melalui ular itu kan iblis kan bisa berujung entah apa kan gitu. Tapi Hawanya sendiri
tergiur kasih suaminya Adam sehingga mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Yesus tidak bisa karena kenapa? Kan dua yang diciptakan Allah sendiri. Adam dari tanah langsung, Yesus dari roh. Lainnya semua kan normal aja seperti biasa aja. Lanjut. Silakan lanjut Bang Baal dulu. Sambil nunggu Gurunda Aku selesai mau sholat. beribadah. Oke, tapi nggak apa-apa sedikit. Jadi Iya. teman-teman, kalau apa yang diakui oleh Bang Kuira itu memang di sana ada seperti itu, ya seperti di perjamuan, malah Yesus memerintahkan sana lakukanlah gitu kan apa yang kamu mau kan seperti itu kepada iblis artinya kan, artinya bukan iblis yang mendalam diri Yudas kan seperti itu. Artinya teman-teman ini pengampunan dosa ini pengampunan dosa dari iblis, bukan dari Tuhan. Begitu gampang kan? Ya kan begitu. Berarti yang mengampuni dosa kalian ini adalah iblis gitu. Gitu aja, saya mau sholat dulu aja. Lanjut aja, makasih. Tapi terima kasih Bang Korea ya, Anda sudah menguatkan gurunda saya, Bang Juma, luar biasa ya, sampai semua. Insya Allah ya, guru Bang Juma ini akan mengadakan satu sekolah pendidikan atau pendidikan gratis untuk pendeta-pendeta agar paham tentang memahami Bible. Kelihatannya seperti itu. Nanti kita dukung. Silakan lanjut. Seperti itu, nanti kita dukung lah. Silakan lanjut. Itulah hasil karena Edis tidak percaya sama Luga, ini mereka berantem sendiri kan. Oh, ada si Luga nih. Aduh. Halo Luga, sehat. Aduh, kok saya bisa masuk ini ya? Gak tahu kamu dan tadi. Aduh. Atau saya mau keluar tadi. Kalau ada Luga nih bahaya nih. Ada perempuan masalahnya. Enggak masalah. Enggak masalah. Gurunda. Lanjut Leko. Silakan berkhotbah. Iya, ya memang kan Yesus itu kan kenal dia dulu. Jangan kita ngomongin konsep keselamatan dulu, dasar-dasarnya dulu. Jangan langsung ke bangun lantai 30, pondasinya aja belum ada, ya kan. Bahas keselamatan itu sama juga dengan kita membangun lantai 30 sementara pondasinya nggak ada. Pondasinya itu adalah tampang Tuhan dulu. Makanya ada istilah jual tampang, ya kan. Penampilan nomor 1. Kenapa ada istilah penampilan nomor 1? Karena memang gambar Tuhan itu nomor 1 daripada kuasanya. Kuasa Tuhan dibanding penampilan Tuhan, nilainya lebih mahal penampilan Tuhan. Gak penting langit dan bumi ini. Tuhan, wajahnya Tuhan itu yang paling penting. Kita ngeliat bintang tiap hari, lihat wajah gak pernah kan. Jadi artinya wajah Tuhan itu lebih mahal daripada bintang-bintang. Sampai kita seumur hidup pun nggak diizinkan melihat wajahnya, saking mahalnya wajahnya. Jadi itu dulu dasarnya. Baru kita ngomongin keselamatan. Ketinggian ngomongin keselamatan, mengenal Tuhan dulu, baru ngomongin ajaran-ajarannya. Gimana kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan, nggak tahu dia seperti apa. Cowok sama cewek juga kita nggak tahu dia siapa. Kita kan kalau mau kenalan sama orang kan kita lihat dulu dia cewek apa cowok. Kalau cewek pacarin, kalau cowok jadiin teman, kan gitu. Nggak mungkin lo kenal sama orang langsung minta diajarin, kenal juga kagak minta langsung pengajaran kan gitu. Jadi nggak usah terlalu bahas jauh konsep keselamatan. Makanya si Edis dan si Bombom belum mengenal Tuhan, tapi udah bahas-bahas iblis lah, inilah ketinggian. Bang, itu dulu dasarnya. Jadi menurut Bang Luga bahwa Tuhan itu punya gender gitu. Ketika lo kenalan sama cewek, yang pertama kali lo lihat ajarannya pamukanya. Saya mau kenalin dong ajaranmu. Pasti lo dibilang gila kau ya. Lo kenalan dulu sama gua, baru lo tahu ajaran gua. Gua aja belum lo kenal, lo minta ajaran gua. Makasih Bidani. Terus Tuhannya Bang Luga ini di Kristen ini punya gender gitu maksudnya. Loh, Iyalah, gender itu maskulin lah. nomor 1. Ketika lo bicara itu didengar lo suara banci apa suara cowok. Wah, luar biasa nih Bang Itu udah Juma. Oke,
Bang Luga nih banyak yang mendukung Bang Luga di bawah. Bang Luga nih cerdas, kalau ngomong tidak putar-putar kayak Oten katanya. Padahal Bang Luga kan Oten juga gitu kan. Katanya. Padahal Bang Luga kan Oten juga gitu kan. Kita coba tanya Bang Iya, Kuira saya kan ini. udah Gimana Bang Kuira pendapat Bang Luga? Silakan Bang Kuira. Ini perlu Luga ditanggapi. ini kan Bisa rasul kau tanya katanya. babu. Luga ini sudah Biar kau kita tanya, nium. dia tuh babu. Kau tanya babu Bang Bal, pula. saya dengan Bang Jangan kau tanya Luga sama udah dia. saya Dia tuh masih kami nggak mau seperti mobil saling menyalip. Bang Luga depan, Bang Luga belakang gitu. Jadi nggak mau sesama bis kota mendahului. Lanjut Bang. Wah, nggak berani Bang Luga. Nggak berani katanya, nggak berani nyalip Bang Luga. Berarti memang murid Bang Luga ini sudah banyak nih. Kapan kira-kira denom titanium ini akan direklamasikan Bang Luga? Silahkan. Dibuka mute-nya, bro. Luga. Saya akan bikin konsili Tritunggal Titanium di SICC, kapasitas 12.000 orang, mengundang 1.000 untuk mensahkan, mensetujui bahwa denom titanium adalah denom yang sangat cocok di abad terakhir. Titanium Oke, akan seperti itu. Tapi sebelum mendirikan titanium, sinyalnya diperbaiki dulu lah, Bang Luga. Udah saya betulin, paling dikit doang paling. Itu temanmu Luga tadi Bang Kuira, dia bilang nggak berani menyalip Anda. Alasannya apa, Bang Luga? Sekarang kan begini, ajaran saya adalah penampilan Tuhan lebih penting daripada kekuatannya. Lu punya kekuatan besar tapi penampilan lu gembel. Apa ada harganya nggak? Ya kan? Duit 1 triliun tapi pakaian gembel, nggak ada gunanya. Makanya gender itu penampilan. Ketika lo ngomong suara lo seperti laki-laki, itu tuh gender namanya. Ketika lo ngomong suara lo banci gimana? Makanya gender itu suara, wajah. Gender itu kan juga kan tampilan wajah, brewokan, kumisan. Kalau kumisan kan cowok. Nah, sekarang nomor 1, pelajari dulu penampilan Tuhan. Jangan lo tiba-tiba ajarannya lah, kuasanya lah, kecerdasannya lah. Lo kenalan sama perempuan yang lo lihat siapa pertama? Pasti muka kan? Ketika lo kenal sama orang yang pasti lo lihat penampilan. Baru nanti dia punya ruko atau punya mobil, itu nanti nomor 2. Tapi tampilannya dulu. Makanya gender itu adalah penampilan. Laki-laki brewokan, kumisan, berwibawa, itu dulu. Jangan ada angin lewat, angin ini punya duit 1 triliun. Oh, angin ini bisa nyembuhin orang, angin bisa menciptakan bumi, tapi bentuknya nggak ada gunanya. Makanya tampilannya, pelajar penampilan Tuhan itu apa? Wujubahnya, tatanya, kemuliaannya, wajahnya, rambutnya, itu yang paling mahal daripada menjadikan bintang lah, kucing lah, apa. Itu juga memang penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu adalah penampilan Tuhan. Makanya ada istilah penampilan tuh nomor 1. Paham gak sih? Kenapa ada istilah penampilan nomor 1? Ya karena orang tuh pertama ngeliat wajah lo dulu. Tuhan lo yang mana? Gak bisa dilihat, ya gimana orang mau bisa kenal? Gak bisa dilihat. Itu dulu. Betul gak? Nggak tahu, aku juga bingung. Kamu ngomong apa lu gak? Itu lo mati aja. Enggak ya gini Bang Luga. Luga gini aku nih. Luga ini kan orangnya tegas. Sebentar ya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Engkau tidak boleh memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun memandang wajahku bertahan hidup. Artinya wajahnya itu nomor 1. Bukannya jadi kekayaannya, bukan jadi kuasanya. Wajah Tuhan tuh paling mahal. Nah sekarang lo tahu nggak wajah Tuhan? Boro-boro. Makanya jangan banyak ngocok mulu sih. Ini aku Kuira ini kenapa nggak berani menyalip Anda Luga? Dia bilang takut, dia bilang tadi. Bukan takut, Bang. Saya ini udah rasul. Oh Rasul. Ya, Iya, gimana saya mau udah didahuluin rasul. rasul? Berarti saya bukan rasul lagi, udah Tuhan jadinya.
Berarti Bang Kuira ini rasul, Luga rasul, ada 2 rasul nih Luga nih, gimana Luga? Silakan. Bukan, saya bukan rasul. Jangan ditambah-tambahin. Jangan ditambah-tambahin. Seorang rasul itu sebentar ya, dilihat dari cara dia berbicara, muatan-muatan omongannya. Betul nggak saya bilang ketika Tuhan berbicara kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang tahan memandang wajahku dapat berhidup. Artinya wajah Tuhan itu lebih penting dari segala apa yang ada dalam dirinya. Wajah itu di dalam wajah, di dalam wajah. Jadi gambar-gambar yang banyak itu bukan ya? Bukan ya? Itu adalah gambaran lukisan tentang Yesus, bukan Bapa. Wajah Bapa belum ada yang pernah lihat. Wajah Bapa belum saya ini ya. lihat. Ya iya, makanya lu tahu nggak wajah Bapak seperti apa? Paling lu bilang nggak tahu. Nah Nggak itu tahu. lo yang perlu Gimana lu wajahnya? pelajarin, jangan. Apa Ya dia udah, maco? makanya lu belajar. Apa dia keren? Lu belajar Gimana sekolah gambarannya? masalahnya. Gimana gambarannya? Loh, ketika Musa ketemu Bapak bilang apa? Tidak ada seorang pun yang memandang wajahku bertahan hidup. Makanya Tuhan bilang, engkau akan melihat belakangku. Punggungnya dikasih tunjukin sama Musa, tapi wajahnya nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena begitu tampan dan begitu dahsyat wajahnya. Lalu tahu nggak wajahnya Bapak? Nggak tahu kan? Kayak sekolah yang benar. Jangan kerjanya main petak umpet. Nggak tahu wajahnya. Orang kita udah ke depan tatanya udah pernah kok. Nah, Ngeri gimana wajah. gambarannya coba? Ngeri atau maco? Ngeri atau maco? Pernah satu mobil, Wajahnya nggak udah. gini. Pernah satu mobil kan? Luga. Yoi. Coba jelaskan itu waktu satu mobil dengan Bapak. Nih, dengan gue kasih bocoran dikitnya aja ya. Iya. Gue kasih bocorannya dikit aja ya. Coba. Tuhan itu ketika dia duduk di atas tahta, yang kelihatan tuh matanya, Yang satu mobil rambutnya itu Luga. sebentar. Yang satu mobil, Bukan di yang situ, satu mobil. bukan. Kalau itu kan mimpi orang. Iya, Nah, itu ceritakan dulu lah. Iya, sebentar dulu. Jadi pertama, Bapak itu seperti laki-laki, sama seperti kita. Tapi perawakannya agak lebih tua dia dibanding Yesus. Kalau Yesus kan lebih muda, umur 35-an. Kalau Bapak itu umurnya agak-agak kayak umur 70-an. Seperti agak kakek-kakek sedikit lah. Itu matanya seperti kilat, rambutnya putih seperti bulu domba. Wah, di kursi roda itu ya emang Luga ya? Iya, tahta. Bukan kursi roda itu, Tahta katanya. itu tahta. Tapi ada namanya. Sebentar. Di tahta Tuhan ada namanya Ophanim. Ophanim itu malaikat tapi bentuknya seperti roda. Itu penuh dengan mata. Kau baca nanti ya Yeskiel pasal 1. Ada roda-roda. Itu berada di bawah tahtanya Tuhan. Itu bukan kursi roda, itu malaikat. Namanya Ophanim. Malaikat tapi bentuknya kayak ban. Oh, Ban. kursi roda itu malaikat gitu ya. Bukan kursi roda kau ini. Aduh, gimana kau mau maju? Itu tahta Tuhan, tapi makanya disebut Tuhan itu bertahta di atas cherubim. Nah, cherubim itu adalah roda-roda mobilnya Tuhan, tapi terbuat dari malaikat. Itu bukan dongeng, itu penglihatan Yeskiel. Ya tapi gini Bang Luga, orang ini mengatakan Luga ini bidat katanya, sesat katanya. Ini bagaimana orang-orang Kristen mengatakan begitu, kan kurang ajar itu. Sekarang Nah, gini. gimana silakan. Sekarang gini, ada orang gajinya 1,8 juta per bulan, ada orang gajinya 1.800.000 per bulan. Orang yang gajinya 800.000 per bulan dengan orang yang gajinya 7.000 triliun beda nggak? Nggak yang ngomongnya. Beda nggak cara pikirnya? Beda kan? Nah itu biar lo bedain. Yang ngomong tuh rakyat jelata, manusia-manusia hina. Paham kan? Paham. Kalau gue ini kan udah rasul, gaji udah 7.000 triliun per hari. Gimana sih lo? Terus lo mau bandingin gitu sama yang 800.000 per bulan? Gila-gila lo. Terus gini Luga. Oke Luga,
Terus bagaimana Kristen yang tidak percaya Luga ini bukan nabi tapi penyesat apa kan? Ini masuk neraka nggak kira-kira? Nanti yang akan jadi umat gini, nanti yang akan jadi umatnya saya itu adalah 1,8 miliar Muslim, 1,4 miliar Hindu, 1, miliar rakyat Cina. Itu yang jadi umat saya. Nah, Kristen ini sebagian itu akan jadi sampah. Contoh bom-bom, Edis. Kemarin teman saya dapat penglihatan, Bang Luga. Saya dapat penglihatan apa? Saya melihat Bang Luga duduk di atas tahta, turun dari tahta bermahkota emas, lalu di depan Bang Luga Edis TV, bom-bom, Sopiatul disalib, Bang. Jadi abang nontonin mereka disalib. Katanya ada RK lagi. Aduh, ada Kak Tina di bawah. Ada sponsormu. Shalom pagi Kak Tina. Luar biasa ini Bang Luga, ini banyak pendukungnya loh. Luar biasa ya teman-teman. Makanya Luga ini senang di Komal-Komal Muslim, karena Luga ini mau hajar Kristen yang istilahnya yang bidat, sesat begitu ya Bang Luga ya. Sponsor utama ya Luga ya. Gini loh ya, Muslim itu kan kita beda iman. Tapi saya ajarkan kalian, kita beda iman, jangan membenci, jangan berantem. Cukuplah si Edis yang masuk neraka, jangan pula kau ikut-ikutan masuk neraka, ya kan? Katanya semalam Itu. ada RK Jadi, lagi di penglihatanmu. RK ya? Bukan. Iya RK, pokoknya mereka disalib. Aku duduk di atas tahta, duduk pakai mahkota. Namanya siapa, Jadi, Bang? ya. Bang Luga, siapa yang bilang salah? Siapa yang bilang salah? Salib. Ada si Slayer, dia mimpi katanya. Bang Luga, aku mimpi Bang Luga duduk di atas tahta bermahkota. Lalu Edis TV bom-bom disalib sama Sopiatul. Nggak ngigau RK itu. juga. Ngigau. Orang dia belum mati. Ya terserah kamu lah. Dia belum mati. Loh, kan Tuhan kan bisa ngasih apa? Bisa ngasih penglihatan dulu tentang nasib-nasib seseorang ini. Tuhan kan lebih tahu nasib-nasib seseorang. Lo mau jadi tempe kek, mau jadi apa? Tergantung perbuatan lo di bumi. Dan Kan itu menurut saya masuk akal karena udah berkali-kali. Penglihatannya udah berkali-kali. Bang Luga, bagusan nggak usah disalib, didor aja pakai AK-45, kan selesai. Ngapain pusing-pusing? Iya. Salib lah, apa gitu. Dor aja lah. Itu kan urusan Tuhan. Itu kan urusan Tuhan. Awak kan cuma ini doang kan. Menyampaikan. Cuma gimana sih? Cuma ngamenin aja ya kan. Oke. Jadi ya begitulah. Jadi boleh. Jadi gini, kalau kita ingin Tuhan, nomor satu itu adalah wajah dan penglihatan dulu kalian. Wajah Bapa, jubahnya Bapa, kaos kakinya Bapa, sepatunya itu kalian pelajarin. Kita udah ketemu. Bapak tuh gantengnya bukan main. Rambutnya aja putih, matanya seperti kilat. Yang satu mobil dulu lah ceritain. Mimpinya si Slayer Bang Luga, Allah itu makan tidak? Kalau dia ngomong tuh seperti guntur, seperti apa halilintar. Buh. Bang Luga, Nah, jadi Tuhan itu makan nggak? Makan nasi tidak? lah kita satu mobil kemarin Rolls Royce sama Bapak Roh Kudus. Kamu Makan nasi bukan? makan lah kan kemarin Makan kita B2 dia? itu kan Makan B2? sama Bapak sama Roh Kudus perempuan. Makan nasi bukan? Dimakan nggak saksang? Iya makan nasi. Kan kita naik satu mobil, kayak enak lah. Ada sapu, ada kopi, B2? espresso, B2, cappuccino. B2 betul. Maka ditabraklah si bom kelindas perutnya gara-gara dia tidak mengakui saya sebagai nabi. Tuhan ya kan, salah sendiri. Makanya bertobat. Ini udah mau kiamat loh.
Udah nabi, saya ini nabi bagi seluruh bumi, makanya kalian dengar supaya kalian nggak masuk neraka. Si bom aja udah mau dimasukkan ke neraka, Bang Arif izin host. ya kan? Bang Arif bisa monitor. Silakan. Bang Firman. Kira-kira Bang Lugan nabi ke terakhir, abang setuju? Oh, itu Nabi Kristen saya itu jangan bawa Islam. Saya duduk di 24 tua-tua, 24 rasul, ring 1 saya, kolor. Bukan yang saya tanya Bang Arif. Saya ring 1. Sudah saya jawab kan Kuira. Tidak ada hubungan dengan Islam. Kalau di Kristen kan masih ada Nabi kata Luga. Ada datanya kok di Kristen. Nggak ada. Datanya kok. Silakan. Tanya kan di itu, nggak ada dia. Saya. Tanya Gabi lagi. Ada dia. Aduh, dulu aku lagi ngomong. Saya itu ring 1, ngerti nggak ring 1? Hah? Ring 1 tahu nggak artinya ring 1? Ring 1 itu adalah orang-orang. Iya, 24 tua-tua. Nah, 24 tua-tua itu adalah 12 rasul murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman. Paling banyak dari Indonesia, salah satu engkau yang lagi ngomong ini. Jadi saya udah lebih tinggi dari Nabi. Rasul itu kan lebih tinggi. Kalau Nabi kan cuma nyampein, kalau Rasul enggak. Habis dia dengar, dia buka gereja, dia ngajar, dia bertempur, dia juga jenderal, itu Rasul. Rasul itu merangkap semuanya. Kalau lihat, dapat penglihatan, sampein, kayak cuma jubir doang. Kalau Rasul kan jenderal, bukan jubir. Jenderal itu kan dia harus menguasai, dia juga harus merebut kota-kota, dia harus menyebarkan ajaran. Kalau Nabi kan cuma dia mimpi, dia kasih penglihatan, sampein, pulang, tidur. Sampein, pulang, tidur, digaji, pulang. Gitu aja Nabi. Kalau Rasul, dia juga ngajar, dia juga buka gereja, dia juga memeriksa jemaatnya, jadi gembala. Itu Rasul. Nah, makanya saya itu udah di ring 1. Makanya bom-bom ketika melawan saya kan jadi lonte. Kan kemarin si Israel kan Bang Luga duduk di atas tahta. Kenapa saya duduk di atas tahta? Ya berarti benar, saya duduk di 24 tua-tua. Bom-bom disalib, bom-bom Sapiatul RK disalib. Kenapa dia disalib? Karena menolak kerajaan Tuhan. 24 ring 1 editor dia sosok bikin kerajaan bumi. Umat Tuhan itu bukan jadi bahan komoditas lu. Umat Tuhan tuh punya Tuhan. Enggak sembarangan lu main gembala-gembalain umat Tuhan. Umat Allah kok jadi dia yang bos. Umat Tuhan yang memimpin adalah harus rasul-rasulnya. Rasul-rasul baru nanti mengkoordinasi kepada nabi-nabi. Begitu. Jadi nabi juga nggak sembarang main. Nabi juga harus ada rasul yang mengkoordinasi. Jadi begitu. Jadi saya kan mengajarkan bahwa penampilan itu nomor 1 daripada kuasa dan kerajaannya. Penampilan dulu. Punya kerajaan juga pakai, kalau bajunya gembel ngapain coba? Makanya kan harus pakai jubah yang bagus. Tuhan itu kan harus keren, ganteng. Harus rambutnya harus disisir, putih. Wajahnya seperti matahari. Itu baru ngeri namanya Tuhan. Kalau Tuhan tiba-tiba nggak tahu kita di mana dia berada, ya gimana orang bisa kenal dia? Jadi itu nomor mengenal Tuhan. Tuhan, laki apa perempuan? Nggak berkelamin. Bentuknya seperti apa? Roh, nggak bisa dilihat. Berarti kan lu sudah menghilangkan kemuliaan Tuhan dengan bertamengkan kekuasaan Tuhan. Tapi dan kegannya lu hilangkan. Betul nggak? Oh, Maria Marguela itu menurut Luga. Iya, Marguela itu menurut Luga. Loh, sinyalnya. Apa yang kita bantah dengan Luga nggak ada. Iman dia beda dengan yang ini. Yang penting ya nggak nyerang Islam lah, Bunda.
nggak menghujat. Lain biarin, itulah Kristen sejati ya teman-teman. Iya, Kristen sejati dia luga. biar penonton di Benar lah, bawah kalau ada anak yang teos ya pasti ada kemudian mamaknya tuh. teredukasi. Beginilah ya kekristenan, beda paham, beda deno. Enggak, kita juga nggak bisa yang penting menyerang Ku Islam. dengar-dengar mau mengadakan Saya konsili ya, konsili. Menyatukan Iya, betul. persek. Oh, kapan tuh di mana? Menyatukan persek. Oh, Sentul International Convention Center kapasitas 12.000 seat. Anggarannya berapa? diundang ke si Anggarannya Bombong. berapa itu? Anggarannya Masih berapa? jajar. kira-kira? Anggarannya 2 triliun. Wih, Mau Bang minta Luka, dana Bang masih Luka, Pak pakai Tahir itu aja, yang punya Bang pakai- Maya pada. Tolong Buka aja TikTok. apa? Apa? Pakai TikTok Pakai apa? aja, pakai TikTok, nggak usah ngundang ke sono aja, TikTok nggak usah ngundang ke sono. Oh nggak bisa. Emang lu kira ini kerajaan bapak nenek moyang? Lo emang kerajaan kucing. Kita harus ketemu dong. Biar ngeri. Kalau cuma Iya, ngomong-ngomong masalahnya sini, pesawat siapa terbatas, tahu. pesawat terbatas. Nah, ini bukan kerajaan gembel, ini kerajaan Tuhan. Bumi dan langit punya Tuhan kok. Ngapain lo menghemat-hemat di hadapan Tuhan? Tuh punya langit dan bumi, satu bintang aja dijual nggak ada yang bisa beli. Lo kayak apa lo? Mental lo mental, kenapa jadi mental kucing sih lo? Bukan. Saya Semua cuma serba menghemat. Ya, emang nih kerajaan bukan. ondel-ondel apa? Bukan kau yang ngatur. Kau sebagai dajjal, kau nggak bisa. Iya, Ngatur di saya sini. akan memberikan masukan saja sebagai dajjal. Ya, mau saya bikin anggarannya 700 suka saya. Bikin anggarannya 700 triliun bisa nggak? Bisa, suka-suka saya. Jangan Kuira ini tidak menerima kenabian Luga. Jangan nabimu loh Kuira. Justru Ini kan itulah nabi terakhir. bekas lonteng umum ya Nabi ini. terakhir ini. Kalian harus protes dia itu. Berarti nanti bisa tereliminasi kitab Anda gitu loh. Lonteng yang Nanti bisa sini. tereliminasi. Dia bukan Islam kok. Dia bukan Islam, dia nabinya Kristen. Dia Buktinya bukan dia Islam, menyelamatkan nabinya Anda. Dia bukan Islam, dia nabi Kristen. Buktinya dia menyelamatkan Dia nabi Hindu, salah kalau kamu menyelamatkan tuh ya. Islam, menyelamatkan Hindu. Kalau kamu tuh ya. Enggak lah kalau kamu itu nabimu bro. Nabimu itu bro. Bukan, kami udah nggak Kristen ada. dia. Nabi itu terakhir di setelah Yesus nggak ada nabi. Terakhir di setelah Yesus nggak ada. Iya, Oh, berarti gini Yesus aja nabi ya? Kira, kalau kau nggak Luga, Satu Yesus Masehi, katanya nabi berarti Luga. Ada kalau- lagi nabi, ada nabi semua palsu itu. namanya juga Malaikat dajjal. udah nggak ada. Malaikat kan udah nggak ada, udah berhenti. Tahun 1 Masehi. Tahun 1 Masehi. Makanya saya bilang ini adalah dajjal, inilah induk dari dajjal itu. Kalau saya disuruh milih Hindu sama mereka, masih mendingan Hindu. Hindu ketahuan nyembah patas jelas. Nah dia enggak, nyembah dajjal tapi tamengnya Tuhan. Mending terus terang, Bang. lo nyembah patung, Betul. nyembah patung daripada lo nyembah dajjal tapi berselubung Luga. ke Yesus. Bang Luga, Anda kayak menyindir orang. Jelas kok yang menyembah itu contohnya Buddha, jelas patung. Jadi maksud mau nyindir yang lain, tetangga menyembah apa gitu maksudnya? Kristen itu bukan ada. menyembah. Ada yang lebih Secara jahat. langsung Anda menyindir Ada yang lebih sebelah jahat. itu. Nyembah patung Maria. Langsung Anda Sebentar, menyindir sebentar. Ada yang lebih jahat. Yaitu penyembahan patung patung Maria Marguela, Jenderal Anda nomor 3 salah. Lucifer, tapi Anda berselubungkan salah, bukan Maria. menyembah itu. Sebentar dulu, gue lagi ngomong. Bukan menyembah. Gue kalau lagi ngomong diam dulu, ya. Gue kalau lagi ngomong, ada orang menyembah patung, dia terang-terangan dia nyembah patung ada. Tapi ada orang menyembah patung tapi menyamar jadi si Maria. Padahal sebenarnya itu bukan patungnya Maria, itu adalah patungnya Maria Marguela yang adalah jenderal ibu dari segala pelacur di bumi, yaitu lontenya Lucifer. Itu jenderal nomor 3 di kerajaan neraka. Lo nggak tahu kan? Mana tahu lo? Orang lo juga di bawah perbabuan bulu keteknya Katolik. Apa yang mau diharapin?
Saya kan bukan Katolik, Bang. Protestan. Iya, Protestan itu kan Katolik, Tuhan tidak berkelamin. Berarti kan lu di bawah jajahannya Katolik. Lu ibarat kata tuh Protestan tuh istri simpanannya Katolik. Itu istri simpanannya sebenarnya. Yang murni ini titanium, ini baru murni. Kalau titanium benar-benar musuhnya Katolik. Tapi sekarang ada, Bang, yang baru. Bukan titanium lagi, palladium. Nah, itu terserah kau lah. Intinya kau kan Tuhan kau tidak berkelamin, titik. Itu aja intinya. Mau apa kayak namanya, intinya Tuhan kau tidak berkelamin. Roh Kudus kau bilang nggak berkelamin. Kamu kan Yohanes bilang Roh Kudus cowok. nggak langsung, kamu Katanya itu dia. nyindir sebelah loh itu. Saya tahu, pura-pura tapi nyindir sebelah. Kalau Bang Arif namanya itu, dia tuh Bang bukannya Arif, nyindir Nabi terakhir itu sebelah, seluga tuh. semua Coba saya dikritik sindir, dulu. semuanya saya sindir. Saya adalah nabi Tuhan bagi seluruh dunia, jadi semua saya sindir. Termasuk Islam. Termasuk Islam. Semuanya. Termasuk Islam. Islam, Coba ngomong. Hindu, Berani nggak? Buddha. Berani nggak? Nggak ada hubungannya dengan Islam. Nggak ada Wira. Nggak ada. Ini Luga ini kan Kristen lu. Kita nggak ikut-ikutan. Dia nggak menyerang Islam kok. Ya, Kak. Iya, Kalau tapi mereka- abang bisa melihat mereka kan ini udah narasi punya dia agama. itu kayaknya nyuntik Anda sebenarnya, tapi Anda nggak sadar. Anda sebenarnya. Derita lu, semua kayak Kristen ya derita lu lah. Semua juga di dunia ini suntik menyuntik. Tidak ada di dunia ini yang tiba-tiba tidak menyerang agama lain. Semua itu saling menyerang. Cuma kan tinggal tergantung porsinya, ya kan? Intinya siapa yang kuat dia yang menang, kan itu aja nih. Kalau kata kasarnya siapa yang punya duit dia yang ngatur. Jangan mengatur selain donatur. Kalau kata Fuji kan gitu. Kayak Protestan, sok-sok ngelawan titanium, duit lo ada nggak? Kalau duit lo cuma 3.000 perak, mending lo jadi sapu. Kalau titanium kan duitnya kan, waduh, 100 orang terkaya di dunia ada di titanium. Jeff Bezos, ya kan, 4.000 triliun, semua masuk nanti gue masukin di titanium. Kalau Protestan siapa coba? Paling mereka jual-jual apa? Jual-jual tua untuk ngedanain penginjilan, ya kan? Si Darni tukang tambal ban, paling duitnya 30 juta. Bagaimana lah dia mau mengajarkan doktrin Protestan, duitnya cuma 30 juta. Tuh Luga. Terima kasih untuk singanya, Bu. Bukan singa ya. Buah melati. Ini kan, iya, jadi ya gitulah. Si Bom sekarang sama si Edis kan lagi rebut-rebutan jemaat, pukul-pukulan, akhirnya dua-duanya meninggal. Akhirnya jemaatnya gue yang adopsi nanti. Yo, domba-domba, kau pun kandang kau. Maafin Bang Luga, kami selama ini salah kandang. Salah kandang kau, kolor. Cepetan ini persepuluhannya. Kelamaan kau. Siap Bang Luga. Oh iya teman-teman, doain nih. Minggu ini kayaknya Yayasan King of King udah jadi nih ya. Siap menerima dana dari seluruh bumi. Nanti gue ajak makan-makan lah kalian semua. Oke teman-teman, saya turun dulu ya. Saya coba mau beli air dulu sebentar. Cari tempat kopi dulu. Mau kemana Luga? Aduh. Nabi haus juga rupanya.
Luka. Udah keluar dia, Mbak. Udah keluar. Mana? Biar ku kipas dulu uang ini sama dia, biar ku kipas. Udah keluar dia, udah keluar. Nah, Luka, nggak sama kau duit. Mana dia? Luka. Dibilang tambal ban, Iya. Bunda. Bunda Dante dibilang tambal ban. Iya, tambal ban katanya aku ya kan. Mana dia? Sama kau, Luka. Mana dia? Mana dia? Nah, Luka. Ini hasil tempel ban Luka. Nah, Luka, mana kau? Nah, beli obat menseret. Beli obat menseret. Menseret kau, Luka. Mana uangmu yang triliunan itu? Kau bilang kau uangmu triliunan. Ternyata dikasih Bang Juma kau 100.000, kau terimanya. Ah, ini. Maka kalau yang kayak gini mana mau dikasih 100.000. Menseret kau, Luka. Nih. Ini hepeng nih. Kekelung. Di situ dia, di bawah dia itu. Luka. Sorry ya, ini cuman ini uang kue, nggak ada lagi, cuman ini kok. Aku hanya pamer sama Luka doang. Nah ini, dia katanya kan aku tempel ban. Lah dia ejek-ejeknya aku tempel ban. Tapi tempel ban enak ya, ada uangnya. Beli bakso bisa, beli es krim bisa, beli apa lagi? Beli apa? Ayam goreng bisa, ayam bakar bisa. Ya kan Luka? Ini dia, inilah uang tempel ban tadi. Hasil tempel ban ini Luka. Bisa beli beras 10 goni. Nggak lapar-lapar awak sampai. Silakan Bang Baal dulu, Bang Baal. Gantian Bang Baal. Udahlah turun laku ya, aku mau tidur, mau istirahat. Ini si Luga. Mana dia? Aku naik hanya pamer apa doang sama si Luga. Lah dia aku tengok tempel ban, padahal dia uangnya pun tak ada. Dia ejek-ejeknya orang, tempel ban katanya. Dia uangnya nggak ada. Kalau Bang Juma, Bang Dito ngejek aku atau Bunda Rahma atau siapa lagi yang berduit ngejek aku, oke lah aku diem. Yalah karena uangku lebih sedikit ya kan. Si Luga. Kalau dia punya duit, mana mungkin dia mau terima uang dari Bang Juma 100.000. Pas pula aku tengok itu videonya, cuma 2 lembar kasih Bang Juma, terus Bunda apa itu yang di sebelahnya kasih 1 lembar. Kalau yang berduit mana mau? Si Luga ngoceh itu, penyesat itu si Luga itu. Silakan Kang Dito dikondisikan dulu Kang Dito. Ada pula Roh Kudus. Bang Baal kok, Bang Baal kepental. Roh Kudus istri Elohim katanya. Gila si Luga ini. Siapa istri Elohim? Yahweh. Bukan Roh Kudus yang istrinya Elohim. Masa dibilang si Luga Roh Kudus istrinya Yahweh. Apa itu? Oh. Kalianlah dulu coba. Kalian kan udah tahu pelajaran orang Kristen. Gak pernah ada sejarahnya orang Kristen bicara tentang istri Elohim itu, istri Yahweh itu Roh Kudus. Ada aja. Bentar ya. Aku aja nggak teologi aku, tamat SMA cuman aku. Gak pernah aku dapat pelajaran istri Yahweh itu Roh Kudus. Datang si Luga ajaran baru 2025. Dia mau buat organisasi baru itu. Adalah pengikutnya udah berapa? Kayaknya ada udah ada 5 kayaknya pengikutnya aku tengok. Lebih. Percaya pula dia. Yang pengikutnya bukan yang bodoh-bodoh kulihat itu. Yang cerdas-cerdas pula itu. Percaya Roh Kudus itu adalah istri Yahweh. Luar biasa.
Jadi Bu Darni ini Iya Bang menolak Dito. titanium yang dibawa sama Bang Luga kan? Betul? Betul nggak? Apa Bang? Kenapa? Bu Darni menolak denomnya yang dibawa sama Bang Luga. Iyalah. Tapi sama-sama Kristennya. Iya. Ah, kira-kira Bu Darni sudah merenung nggak kalau ada seperti Bang Luga membawa denom baru? Sementara Ibu Darni di Advent. Iya. Ada juga Katolik, ada juga Oneness. Saya nggak tahu, Bu Darni sempat bilang bukan lagi Tritunggal tapi gabungan. Iya. Nah, lalu yang benar yang mana dari sekian banyak itu? Yang benar Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang benar. Enggak, kita lagi bicara denom. Ya kita sebenarnya Yesus itu nanti datang di hari kedua, dia tidak memilih yang denomnya Tritunggal di sini, yang denomnya Oneness di sini, yang Tauhid di sini, nggak gitu loh. Kedatangan Yesus Kristen yang mana nggak yang ada. mau dibawa? Emang Kristen itu yang ajaran Tauhid cuman yang langsung dari Yesus. Yohanes 17:3 kan? Mengenal hidup yang kekal itu menerima engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan aku sebagai utusan, itu Tauhid. Emang ada Kristen yang Tauhid? Nggak ada. Denom itu nggak ada. Udah Ada, jadi Islam kami kan semua, itu. kan? Kami kan Iyalah. itu. Kalau udah seperti itu, maka mereka meyakini Islam. Datang dia ke Islam. Aku mau syahadat gitu. Karena Nabi Muhammad dengan Nabi Isa atau yang disebut Yesus Putra Maria, bukan yang bangkit ya, bukan yang disalib, bukan yang bangkit dari kubur, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Maka pemahaman seperti itu adalah Islam. Makanya mereka itu yang mengatakan dirinya Hawariyun atau Hawarij, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan yang telah ditunjuk, yang dikatakan oleh Yesus. Itu seorang penolong yang lain, maka mereka meyakini itu Nabi Muhammad. Mereka akhirnya berbondong-bondong menyatakan diri, berikrar, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Tuhan juga dan dia nabi terakhir gitu. Gitu sih Bu Darni. Ya makanya diskusi lintas agama ini sebenarnya bukan untuk memaksakan, menjatuhkan, tapi kita sebagai orang-orang yang diberikan anugerah, diberi takdir ya, sekarang bisa berbicara di sini, tujuannya adalah untuk diskusi. Kalau ternyata 65.000 denom semuanya masih mengeklaim Kristen yang benar, yang ini, yang itu. Padahal kalau direnungkan, iya juga ya, kenapa ada banyak ya? Tapi kalau Islam hanya menuhankan Allah dan bersaksi Nabi Muhammad utusan. Selesai Islam. Itu nanti kita akan bergandengan tangan menjadi saudara seiman yang insya Allah saling membantu, saling menjaga ukhuwah Islamiyah, begitu Bu Darni. Tapi ini kan karena egois, merasa paling benar, padahal ada 65.000. Itu. Dari 65.000, mana yang paling benar? Kalau ternyata bapak-bapak gereja ini yang membuat banyak perpecahan. Oh, dari faham Tritunggal awal Katolik. Kemudian Katolik pecah jadi Protestan. Tapi teologis Tritunggalnya sama, Katolik dengan Protestan. Terus Protestan ada lagi Tritunggal yang Tritunggal sayap kiri, sayap kanan. Yesus itu Bapak itu sendiri juga. Iya. Tapi beda pribadi. Nah ini. Kemudian ada yang Oneness kan gitu. Mana yang paling benar? Iya. Kalau udah kita tahu 65.000 perbedaan, tidak mungkin didapati suatu kebenaran kalau bukan memang mendapatkan anugerah. Contoh, Bang Luga kan mendeklarkan dia mendapatkan anugerah nih. Berluga. Dalam perjalanan spiritual dia dipanggil, dia ke surga katanya bolak-balik. Dia di ring 1.
Tetapi dia masih berusaha untuk mendeklarkan ini. Banyak yang tidak menerima. Siapa? Bu Darni, Queria. Itu kan Bang tidak Dito, menerima. Kang Dito, Oh. izin. Jangan dikait-kaitkan Luga dengan Kristen bangku ya. Saya bilang ya. Bang Luga kan Karena Kristen. itu Kristen pun tidak mengakui dia, jadi jangan dibentur-benturkan di sini. Dia pendeta loh. Murah. Dia pendeta. Bukan. Karismatik dia pendeta loh. Waduh, lihat aktivitinya. Iya, makanya saya diam aja kalau dia ngomong. Kalian kok bangga sekali. Pemula barusan. Kalau Luga itu debat terlama itu. Sering diskusi. Seharusnya Anda tersinggung. Kok ada nongol lagi Nabi gitu loh. Kalau kami akui, Bagi jelas kami- ibunya diakuin dia sebagai Oke, Nabi, Anda aku terlalu jawab. benar tetap Anda gitu loh. Baik, aku jawab. Hmm. Kalau di Islam sudah memahami, mengetahui Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, nabi penutup. Ya kan? Itu iman Islam. Ada Bro Luga mengaku nabi. Kira-kira kami percaya nggak? Iya. Enggak, umat Islam Bilang enggak. Nabi itu terakhir Tapi- karena dia tidak sepantas sebagai bapak laki-laki. Itu harus dilihat asbabulnya itu, apa, kenapa. persepsi, Jangan dibawa itu jadi sebuah persepsi. filosofi itu. 600 tahun lagi ke depan kita nggak tahu apa yang di dunia ini gitu. Nggak bangga dulu kita. 600 tahun lagi Oke, sama itu kan? kita nggak boleh melarang, Bang Kuera. Manusia itu memiliki kebebasan. Iya, justru itu saya bilang Kalau tadi. Tapi Bro jangan Luga- dipaksakan. Nabi Enggak, Luga itu ada yang mewakili memaksakan. Kristen. Nggak bisa. Saya tidak bicara Luga mewakili Kristen. Bro Luga membawa denom baru, yaitu denom titanium. Iya, kok 3 orang aja gimana? Kok nggak dianggap Ya, gitu? enggak, jangan klaim 3 orang aja. 3. Saya tahu. Jangan, itu Tapi di bawah ada banyak. di loh. Komal ini dinaik-naikkan dia, coba. Komal Kristen mana bisa masuk dia itu, coba. Kalau benar dia sebagai ini, coba. Di manakah di Mana Komal ada? Kristen dia pernah masuk? Di Bal-Bali dia, di Bal-Bali. Justru itu saya bilang. Tapi kalau di Bang Arif ini kami panggil dia sebagai penghibur untuk dibenturkan. Saya terima saja, makanya kalau dia Jangan banyak ketawa kau, saya Bang nggak Dito. komen. Di Bal-Balinya si Luga Kuera di seluruh baper rum soalnya. Kristen. Bukan baper Bang enggak. Kuera ini baper dia. Ya, Nggak dari bisa Bang Arif begitu. dianggap seolah-olah mewakili. Justru Anda itu harus mengadukan dia ke polisi. Kok dia ngaku-ngaku ada nabi terakhir gitu loh. Loh, Ini mau kami ya adukan enggak dia, Bang dong, Dito. enggak ada urusan. Umat Kristen Karena gini. mau bersatu semuanya, mau kami kumpulkan uang, mau kami masukkan si Luga ke penjara. Nggak usah lah, nggak usah. Kita nggak perlu itu. Namanya itu Supaya nggak masalah- menyesatkan dia. Nabi bilang nabi terakhir mereka punya. Ini kok ada nongol. Seharusnya Wira. processing. Kalau Luga itu Islam, ya nggak bertahan 1 minggu kalau dia mengaku nabi. Tapi kalau aku Kristen, ya terserah Kristenan. Ya kami nggak menganggap dia, cuman ya Ya, nggak ada kami anggap dia itu nabi. Iya, betul itu Pak. Yang saya heran Bang Nabi. Arif, kenapa kok dia stay terus di Akomal ini? Saya pun tadi masuk ada Luga. Kalau nggak saya udah nggak masuk saya tadi. Saya udah kok ngomong ini apa ini anak? Gitu. Oke, gantian. Saya luruskan. Oke, lanjut. Kita nggak bisa membatasi Bang Kuera. Ini metode media dakwah perbandingan agama. Nah, ada seorang manusia mengatakan, saya membawa denom titanium, saya Kristen. Itu kan declare. Itu declare, statement point. Terus ada umat Kristen yang lain mau berdiskusi dengan dia. Nah, itu haknya dong. Nggak bisa kita mau batasi. Tuh. Kemudian, saya tadi bawa ada 65.000 denom. Menurut Bro Kuira dan Bu Darni, mana yang paling benar? Mana yang paling benar? Kalau menurut Alkitab ya, jangan menurut aku dan menurut gereja. Menurut Alkitab yang paling benar adalah ayatnya di dalam betul ya, hukum. Ini dia. Yaitu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa itu perintahnya? 10 hukum. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal Yahweh, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah itu dia. Siapa sih yang di sini tuh? Tempatnya ibu lah. Ya, dari Advent membawakan punya dalil.
Berkuera dari mana? Protestan apa? Tritunggal? Protestan. GBI? Silakan. Punya dalil nggak kalau merasa benar di GBI bukan, Kristen? Protestan. Silakan. Oh, Protestan. Oke, di Protestan ada nggak dalil kebenaran Protestan yang Anda imani sekarang? Kalau Bu Darni tadi di Yohanes. Ya, semuanya di Bible itu. Jadi begini, abang kan bekas Katolik, jelas itu Protestan itu karena ada ajaran yang ini yang kurang pas. Contoh dengan memberikan uang bisa masuk surga. Ya di Protes Martin Luther bukan sebagai ada suatu ini apa namanya seperti yang abang lihat tadi demo, bukan. Artinya ajaran di Katolik kita ada sedikit yang kurang pas sehingga diprotes. Tetap juga Bible sama, Tuhannya sama. Oke. Tapi kalau dengan Muslim berbeda. Ya. Tuhannya Saya pecahkan Kristen dengan lagi. Islam itu jauh beda, nggak mungkin bisa samakan sampai kiamat tuh nggak bisa tuh. Oke, saya pecahkan lagi. Saya coba urutkan lagi. Ada pertama kali pecah itu adalah gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Barat ini Vatikan Roma, gereja Timur ini Ortodok. Nih, pecah nih dua nih. Ini yang terbesar. Kapan ini terjadi? Abad 11, tahun 1050. Tahun 1050 Masehi. Ini histori, fakta, sejarah. Nah, Ortodok ini ada berapa sekte atau perpecahan? Ada Katolik juga di situ, Ritus Timur. Kemudian Ortodok, Mormon dan lain-lain. Ini udah pecah nih. Nah, Katolik ini ada berapa Katolik? Cuman satu toh. Katolik cuman satu. Turun dia pecah jadi Protestan. Pecah nih, ada Protestan. Protestan, dari Protestan ini jadi 65.000. Dari 65.000 di Protestan, paling banyak adalah karismatik 1.000. Mana yang paling benar? Oh, aku mau tanya Begini, Kang Bang. Dito. Yang dari 65.000 ini, adakah ini semua percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya? Percaya kan? Rata-rata semuanya iya. Ya udah sama, Iya, hanya rata-rata gereja-gerejanya yang berbeda. Dan tata ibadah saja dianggap remeh. tata ibadahnya, caranya aja berbeda. Contoh, karismatik hajat Oke. BPB dengan Betel aja berbeda. Itu jangan dianggap jadi dua intinya, kecuali ada Yesus, ada perempuan, ada ini. Pas, ini kan tetap satu. Oke. Saya kasih bantahan ya Pak Kuera ya, mohon maaf. Ya. Pak Kuera bisa nggak hari Sabtu ibadahnya ke Advent? Kalau ibadah bebas saja, mau hari Kamis, Jumat bebas, bukan harus hari Minggu. Kebetulan. Pertanyaan Ya, saya, jangan melakukan pembenaran. Jangan melakukan pembenaran. Di sini ada 1.001 Kan orang memandang. ibadah, masuk abang kan? 1.100 orang. Bukan masuk gereja. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Bro Kuera, hari Sabtu bisa nggak beribadah ke tempat gerejanya Bu Darni? Oh tidak. Nah udah selesai. Apanya yang sama? Apa yang sama? Kitabnya. Apanya yang sama? Gimana? Kitabnya sama. Perkara Jadi- waktu bukan jadi masalah itu abangku. Mau hari Kamis mau apa nggak ada urusan. Jangan ajari saya. Jangan ajari Dengar saya. dulu. Karena jangan Advent ajari itu mengarah saya. dengan Yahudi masih hari Sabat, Sabtu. Nah, Kristen salah apa itu benar langsung menurut Anda? Minggu. Nggak ada Oke, Kristen menurut hari, Anda? hari Kamis gitu loh. Atau hari Jumat Oke. ibadah. Nggak ada. Oke. Menurut Anda, Advent salah apa benar? Bukan salah. Benar. Benar berarti. Ini benar. Kristen juga benar. Nah, Mau dibaptis ulang masuk Advent? pertanyaannya kok lucu. Artinya begini. Sekarang tujuannya, goalnya kemana? Goalnya Kok langsung adalah jelas-jelas denom itu berbeda. Kalau tetap dikatakan sama, Anda sudah menjawab. Nggak bisa, saya hari Itu Sabtu tata dengan Bu Darni. ibadah. Namun kitabnya satu. Bukan dia pakai Weda gitu loh. Tetap Bible. Masalahnya di mana? Ya dasar itu dasar. Kalau Anda menggunakan pembenaran dasar, kami itu udah tahu kalau denom itu Bible-nya satu. Iya, Tapi udah selesai. Representasinya banyak sehingga membuat sekte-sekte. Jangan ajari. Kita bahas denom itu kita udah tahu rujukan parameter dasarnya. Denom itu kitab satu yang diyakini sola scriptura dalam Protestan, tetapi pengajaran yang dilakukan oleh beberapa petingginya ini membeda-bedakan. Beda nggak? Beda ternyata. Tadi bro nggak bisa hari Sabtu ke Advent, kan gitu.
Kenapa Anda masih berkelit? Jangan melakukan pembenaran di sini. Kami bukan anak SD, bukan lulusan SMA. Bukan hanya sarjana. Ini tempatnya kita berakademisi ya. Kita tempatnya untuk berdialog, ada data dan menguasai data. Jadi Jangan ini digiring abangku, seperti Kang Dito, Anda sampai membuat seperti 65.000 denom. Di Kristen itu mau 100.000 pun denom, kami satu saja kok, sama. Bedanya cuma sama. tata ibadah doang. Nggak ada ngaku contoh, denom ini salah, enggak. Iya, tujuannya kan beribu-ribu jalan ke Roma. Bisa dia menggunakan tata ibadah ini. Yang penting dipegang bukan weda. Gitu loh. Itu artinya abang. Jadi jangan dibahas-bahas itu. Nggak ada, kami nggak bakalan tersinggung mau buat sekte kan itu denom kan sekte. Contoh yang namanya karismatik ada, Betel ada, ini macam-macam. Ada yang ngakui adat. Ya nggak apa-apa. Oke. Buktinya kita bersama Ini kok. baik. Inilah retorika yang saya bangun teman-teman. Berkuera nggak sadar saya menggiring opini dan akhirnya mengakui. Lalu denom yang dideklarkan oleh Luga salah atau benar? Apanya? Bagi saya salah karena ada perempuan Allah kan itu aja. Bukan denom itu. Kamu tadi bilang semua denom tetap mengajarkan sama. Iya. Tapi kalau udah lari coba tak satu pun yang Anda bilang 26.000 denom itu ada perempuan Allahnya gitu loh. Itu aja masalah. Kalau dia punya denom silakan, tapi jangan dibuat jadi Allah itu ada perempuan. Nah, Kan itu itu masalah. pemahaman Anda saja sudah, pemahaman Berkuera sejarah udah berbenturan. Tadi tidak memasalahkan. Iya, Sekarang tidak ada masalahkan. denom. Sekarang ada denom baru dari Luga Titanium. Bukan. Kenapa disalahkan? Kan saya bilang sama Abang Arif, dia cuma 3 orang orangnya itu, 3 orang. Datang sini Bang, Jangan halu aja dia klaim. ngomong. Jangan Nggak klaim. ada aliran itu. Kalau ada nggak, kemarin ada Cuma, berapa Ustadz Arif? Intinya di Bang Ada Arif ini di asli Wise. dimunculkan nama dia, cuman seolah-olah, waduh dibawakan tapping-tapping. Itu yang asli Kristen si Luga. Saya tahu maksudnya apa. Tapi Anda tidak tersinggung, dia nabi terakhir. Di seluruh buktinya kan dibilang, akan saya selamatkan Islam Hindu, kecuali Islam yang Dajjal katanya. Coba. Anda itu kok nggak marah? Oke, gitu? Bang Guera. Bang Guera, saya nggak marah sih. Kita diskusi untuk mengambil poin intinya. Ya, Berkuera Tritunggal kan? Tritunggal. Hafal Iman Rasuli nggak? Aman. Hafal nggak Iman Rasuli? Ya. Kalau Iman Rasuli poin ketiga itu gimana? Yang Roh Kudus. Sekarang nggak usah ke sana, kita diskusi. Oh, bukan. Baca aja dulu. Bukan ngajarin. Bacakan dulu. Bukan, bacakan dulu. Apaan Bacakan kayak dulu. pendeta di sini nggak perlu di bahasa-bahasa yang gitu. Tentang kita mengarah ke ini ilmiah saja. Maksudnya kok ngajarin Iman Rasuli? Ngapain saya ngomong ini Muslim semua? Apa urusan? Contoh, apa layak saya ngomong? Baca Al-Fatihah gimana coba? Anda gimana? Bisa kebeli Ya nggak lah. apa-apa. Enggak lah. Kalau saya umat Tapi kalau Islam, pendeta yang ngomong, saya terima. Masa Anda yang tidak Kristen nyuruh saya bilang Iman Rasuli sama dengan Anda? Coba. Saya bilang ada tapi Anda Bang Juma. percaya. Tapi Bang Kuera percaya. Saya pernah Katolik dan saya tahu Iman Rasuli. Anda yang ngomong kan gitu. Ya, Kan Anda yang saya tahu malah. Iman Rasuli. Anda kayak yang malah. Makanya saya ingin membuktikan apa yang diajarkan oleh Titanium, Roh Kudus adalah perempuan. Ya. Iman Rasuli itu cocok nggak dengan Matius 1:18? Iya, dia ngambil di itu aja. Sebenarnya di poin 2 dia ngambil dia. Telah dikandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, Iman Rasuli dengan Matius 1 nomor 18 sama atau beda? Saya cek dulu. Sama, dikandung dari Roh Kudus. Dikandung dari Roh, bukan. Bukan. Iyalah. Matius 1 ayat 18. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bu Darni, sabar dulu. Matius 1:18 yang mengandung adalah Bunda Maria. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Iya. Yang Iya. mengandung, iya di situ Bunda Maria kan? Yang mengandung. Iya. Oke. Yang mengandung Bunda Maria. Di Iman Rasuli apa? Oh, Iman Rasuli neatar ya. Ibu, Iya, saya Darni nggak usah pernah digiring ke sana dengan lah Kang saya. Dito. Itu Kang Dito aneh-aneh. Itu kayak menggiring ke Iya. ini supaya si Luga yang menang. Nggak Sudah boleh kena. gitu, Bang. Yang dikandung Sudah dari kena. Roh Kudus, lahir dari anak Tahu darah Kang Dito Maria. itu kan Sama. memang udah paham. Tapi kan Sama. seolah-olah ada celah. Tapi kalau nanti saya mirroring Anda kejepit sendiri nanti. Kan gitu. Mau saya tanya dengan pertanyaan Sama. kemarin itu. Bukan. Siapa Kuira, nama sama. mamanya apa? Mamanya Kuira. Ismail enggak?
Anda nggak mensyariat juga nggak bisa jawab. Coba siapa Sama kok. mamanya Ismail? Nah, kan gitu, Bang, kan gitu Kelahiran loh. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bang Vera, premis Dari Roh saya Kudus. adalah- Bukan, maksudnya kan Dikandung seolah-olah dari Roh Raden Kudus. Sinus Enggak. Sama. Sabar dulu, jangan Tunggu dulu, jangan Bang tergoncang. Kuira. Apa yang dipertanyakan Bang Kang Dito, iman rasuli yang ketiga dengan Matius 1 ayat 18 sama? kedua maksudnya, kedua itu maksudnya. Yang Dikandung ketiga, dari Roh iman rasulinya ini yang ketiga nih. Yang Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Itulah pengakuan iman rasuli yang ketiga. Yang Sekarang kedua itu sebenarnya. Kedua bukan ini. Kuera gimana sih Ketiga. nggak apa liman rasuli sok-sokan gimana? yang ketiga Iman rasuli ini ada berapa iya, poin? yang ketiga. Terus Terus rasuli itu ada 12. iya, ada 12. Lalu yang di dalam Matius, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sama. Apa Mengandung yang sama? dari Roh Kudus. Terus Oke, apa yang pelan-pelan. Kang Dito tanya? Bader, Oke, ini pelan-pelan. maksud dia mau giring dia kayak si Luga mengandung Enggak lah, enggak itu bisa. tapi Enggak bisa salah kita, enggak bisa. maksudnya. Gantian Coba dulu. kalimat itu kan gantian yang dulu. bisa menjebak sebenarnya, tapi kan bukan itu. Gantian dulu ya. Gantian dulu ya. Lanjut. Gantian dulu. Poin ketiga iman rasuli. Budarni udah membacakan, tapi Budarni karena mungkin nggak paham bahasa Indonesia. Iman rasuli poin ketiga itu, ia dikandung daripada Roh Kudus. Kalau Matius 1:18, ianya Maria mengandung dari Roh Kudus. Di iman rasuli ianya adalah Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Maka yang mengandung siapa? Roh Kudus atau Bunda Maria? Nggak dijelasin. Ia dikandung daripada Roh Kudus. Yang mengandung siapa? Sama itu, Kang Dito. Iya itu. Sabar dulu. Sama. Pelan-pelan kita. Artinya sama. Pelan-pelan dulu kita ya. Atau mau tak balik kamera dulu? Buatkan analisa. Gak usah ngarang lah, Kang Dito. Bukan ngarang. Sama itu. Sabar dulu. Iya. Ia dikandung daripada Roh Kudus. Ia dikandung dari Satu, ia mengandung dari Roh Kudus. ia mengandung. Nih, tampilin. Gurunda kalau monitor infonya. Ia mengandung dari Roh Kudus. Oke, ini. Ini yang iman rasuli. Ia di sini adalah Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Kalau yang Matius 1:18, ia mengandung dari Roh Kudus. Ia di sini adalah Maria. Mengandung, ini Maria yang mengandung. Kalau ia, ini Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Yang mengandung siapa? Makanya kalau ikuti kata hati, ikuti dogmatis, gak pakai akal, cuman imani saja. Bukan gitu, Bang Dito. Kan gitu. Anda jangan Sabar dulu. Oh. Sabar dulu dong. Mm-mm. Sabar dulu dong. Sabar dulu, itu nggak ngaruh kok sama sendiri. Kristen mau ditaruh apapun nggak masalah. Yang penting bahwasanya itu Roh Kudus yang di mengalir, apa dikandung Maria. Sabar dulu. Kalau berkuera memotong pembicaraan orang itu tandanya kejang-kejang. Diam dulu, jangan emosi. Oke, silakan. Ini Oke. kita lagi membadah kan gitu. Ini iman rasuli. Ia di sini adalah Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Kalau yang ini Matius 1:18, ia di sini Maryam, Bunda Maria mengandung daripada Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Kalau yang Matius 1:18. Kalau yang iman rasuli, ini Roh Kudus yang mengandung Yesus. Salah. Kalau Ia salah dikandung, gimana? Yesus dikandung dari Roh Kudus. Ya, kalau makna iya, Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Yang mengandung siapa? Yang mengandung ya Maria dong. Ada nggak tulisannya Bunda Maria yang mengandung di iman rasuli? Ya, ini kan ia mengandung dari ia ini kan si Maria mengandung dari Roh Kudus. Iman rasuli
Yesus dikandung rasuli dari Roh dikandung. Kudus. Apa Yang bedanya? mengandung siapa? Yang mengandung siapa ini? Si Maria lah. Nggak ada tulisannya begitu. Kalau kami orang Kristen pasti tahu kami siapa yang mengandung. Tulisannya kan nggak ada. Enggak ada pun di situ, tapi sejarah kekristenan yang Nah, mengandung coba- itu si Maria. Coba dicek lagi, Bu Darni. Di mana pun Iman dicek, rasuli. mau di seluruh mana pun Oke. dicek. Ya, Maria ya, yang ya, mengandung. dengar. Dia Oke, kan dengarkan. kuira. Oke, dengarkan. Setelah kata-kata ini ada dan Anda nggak? salah apa? Itu salah ngomong pasti kena giring. Lanjut. Udahlah, Kuera, jangan begitu. Karena kok kayak trauma kali sama saya. Ini ada kata dan nggak, Bu? Iman rasuli. Iya, dan dari apa ini? Dari Roh Kudus Dari Roh dan dilahirkan. Dilahirkan? Saya hafal kok. teruskanlah Bang Dito. Dan dilahirkan Dilahirkan oleh Maria. darah Maria. Oh, Yang Kudus. melahirkan Lahir dari anak darah Maria. Ya udah. lahir dari anak Maria. Yang melahirkan manusia. Iya. Kan gitu. Hmm. Yang mengandung siapa? Maria apa Roh? Maria lah yang mengandung. Siapa lagi yang mengandung? Di mana di sini Maria mengandung? Oh, ya, Mang. Pahalanya aku nengok kau Kang Dito. Udah 52 umurku Kang Dito. Si Maria yang mengandung. Ada aja kau Bang Dito. Iya. Nggak usah kau ikuti perkataan si Luga. Ntar lagi mati tuh, ntar lagi. Nggak lama lagi matinya itu. Oh, marah Tuhan sebentar lagi sama dia. Masa kalian Yang membuat pelihara si iman Luga rasuli itu? siapa? Bentar dulu. Sabar dulu. Apa? Yang membuat iman rasuli siapa? Itu kan yang tahu lah. Kami di Advent nggak pala kami hafal ini. Nggak ada kami disuruh menghafal ini kalau di kami. Oke, Brokuera. Ya. Yang membuat iman rasuli siapa? Tuhan atau manusia? Manusia. Iyalah. Kalau manusia yang Siapa mana Tuhan? Gimana tertulis di Bible itu dibuat iman rasuli? Itu kan pengakuan. Kami mengakui bukan bersaksi. Bersaksi melihat. Alkitab Anda pun itu bukan bersaksi. Tuhan yang menulis. Jelas. Alkitab. Lebih kuat lo mengakui Iya, abangku iman rasuli, mengakui Yesus itu adalah anak Allah daripada aku bersaksi tapi nggak lihat barangnya. Itu masalahnya. Oke. Masa aku bersaksi? Iman rasuli. Saksi itu harus Oke, melihat sabar. asli. Ya, definisi iman rasuli itu apa? Untuk masuk Kristen Pengakuan, atau pengakuan. untuk keluar dari Kristen? Percaya. Artinya percaya Iya, kepada untuk Tuhan. masuk. Iya, untuk masuk Kristen atau untuk keluar Kristen. Gimana? Hmm? Kalau Untuk masuk Kristen menjadi dia mengakui Kristen ada iman atau rasuli untuk keluar itu. dari Kristen. Keluar. Oke, berarti untuk masuk Kristen kan? Iya. Untuk masuk Kristen kan berarti kan? Iya. Oke, kalau untuk masuk Kristen, mengakui nggak kalau Sang Halik itu adalah Bapa, pencipta Halik langit dan bumi. Betul. Yang pencipta itu Bapa. Di iman yang kedua, percaya kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Ia dikandung daripada Roh Kudus dan dilahirkan darah Maria. Yesus ini dikatakan Jangan itu dulu Tuhan tanggung kita. Kang Dito. Yang kedua, dan Iya, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. kita. Jangan lupa, Oke. Tuhan kita. Iya. Katanya. Iya, Tuhan. Oke. Tuhan kita di situ Bapa apa Yesus? Yesus lah di sini. Pertanyaan saya, Bapa tadi pencipta atau Halik langit dan bumi di iman rasuli yang poin pertama, Yesus atau Bapaknya Yesus? Ilahi Yesus lah, Bapak itu. Hakikatnya lah Bapak itu. Nggak dulu, iman rasuli yang pertama, Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu. Oke, Yahweh itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke, baca lagi yang kedua. Dan Ya, kepada Yesus percaya? Kristus. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Tuhan Itu. kita. Oke. Yesus Tuhan, Bapa tadi Tuhan. Ada berapa Tuhan?
Sama itu, aku dan Bapa satu, kata Iya. Yesus. Oh, jadi oneness. Enggak apa-apa, mau oneness mau Tritunggal, yang jelas jangan Ya, karena- menolak Yesus Tuhan. Karena Nah, itu. Entar dulu. Ini poinnya bahwa Bu Darni tidak mengimani iman rasuli itu. Bagi Koira silakan. Iman rasuli menurutmu seperti apa? Satu Bapa sebagai pencipta dan Yesus ini juga Tuhan, maka ada berapa Tuhan? Ya sekarang dibilang Tuhan, Bang. Anda kalau mau bicara dengan Bible itu narasi belum Tuhan di situ, nggak Tuhan utusan. Kalau sekarang iman rasul saya baca Jadi- dari tahun sekarang. Iman rasul Oke. itu tidak ada tahun 1 Masehi, paham kira-kira? Tahun 1 Oh, Masehi jadi coba dibuat-buat. buktikan. Ada nggak iman rasul? Bentar dulu. Oh, Ini ya, baru bingung jadi kan? maksudnya iman rasuli ini dibuat-buat gitu. Ibaratnya kan ini loh Bang, bahwasanya ketritunggalannya itulah iman rasul itu. Bahwasanya dia satu, walaupun dia tiga. Itu arti iman rasul itu. Supaya kita percaya, oh begini gitu loh. Kehadiran dia Oke. itu, gimana? Kita bedah dulu. Yang Ya. Khalik langit dan bumi siapa? Yesus apa Allah Bapak? Bapa, pencipta langit dan bumi. Bapak. Yang Nah. Tuhan kalian siapa? Yesus. Sekarang ya betul. Oke. Yesus dan Bapak sama atau beda? Satu, bukan sama, satu sekarang. Udah kembali ke Satu, saya. betul. Satu. Pertanyaan saya, Ya. sama atau beda? Sama, sekarang sama. Satu. Dulu beda. Waktu tahun 1 Masehi dia beda. Kenapa? Karena dia firman sendiri. Tapi dia bukan status Tuhan. Ah. Saya kembalikan lagi ke host, mudah-mudahan ada Bingung si Dito, narasumber. Bang. Kan? Wira, Bang Arif bingung si udah mau Dito melawan kita. Saya- Kita Kang balik-balik Dito, si Dito. naikkan bendera dong. Kang Dito, naikkan. Nanti saya tanya nanti siapa mamanya Saya Ismail nggak bingung bingung. sendiri lagi. Kalau kalian menganggap kami bingung, Biasanya nggak bisa menyerah kau Bang Dito. Kau menyerah kau sama kalau kami. kalian Ini menganggap Ismail kita bingung, kan Siti Hajar itu. Hajar. Terus lah Bang Dito, tanyai kami Ada. kan. Siti Hajar tak ada di Al-Quran saudaraku. Lah, Jangan nyontek Bible. saya kan kalau saya kan- Kristen ada. Ada, baca itu. Kristen, ada Kristen di perjanjian lama tertulis, ada. Oke, Ada. lanjut Bu. Mana di situ si Bunda Paulus? Rahma ya. Mana di perjanjian lama Tuhan berfirman kepada si Wah, Paulus? ngarang. Sekarang Oke, lanjut. Ismail yang kita bicarakan. Di Kali itu mana nggak pakai perjanjian Paulus. lama itu menyebut Paulus? Tidak Di mana ada. dalam Udah Biblemu- ribut kayak gini, sebentar, Bang Dito lah yang sebentar, masuk. sebentar. Di dalam Biblemu ada pernah Tuhan berfirman kepada Paulus? Macam Ini tadi Rasulullah. lah Bang Dito. Ada. Mana? Lihat di perjanjian baru itu, kisah para rasul itu. Mana kasih saya? Justru Tuhan berfirman kepada Paulus. itu yang berdakwah tanah Arab, Galatia 1:17. Dialah menyampaikan Mana, semua mana, bocah halus kasih. semua. Berita tentang Yesus semua Mana? ada di sana. Dia berdakwah 3 Satu tahun aja tanah pertanyaan Arab. saya Baca. kau ya. Galatia Kalian 1:17. noten-noten. Kalian noten-noten dengar. Di mana Yesus atau di Bible tertulis Yesus juru selamat bagi Karesteng? Kasih saya datanya. Waktu Mana? Yesus di bumi tak ada Kasih saya kalimat datanya. Kristen. Yesus Belum juru ada selamat kalimat bagi itu. Kristen. Kamu dengar nggak? Yesus juru selamat bagi Kristen mana? Lukas 2 ayat 11. Umat manusia, bukan Kristen aja. Hari ini telah lahir. Mana di situ Ya. Yesus juru selamat bagi Kristen? Mana tertulis Kristen di situ? Kalau sudah di ditulis Bible, dia Tuhan dan juru selamat, ya yang ada di imani, jangan Bible, ditolak. Yesus juru Berimanlah selamat bagi engkau Bani kepada Israel. Nggak Injil. ada Kristen. Kasih Katanya saya data Bunda untuk Rahma, Kristen. Allah Untuk Kristen. berkata, berimanlah Untuk engkau kepada Kristen. Injil. Kamu dengar nggak? Ada Bukan Kristen kau di situ. tolak, bukan kau kritik Kau Injil Injil itu, itu tapi untuk terima. Mbak. Kau biblos, Seluruh biblos dunia, kau Mbak. biblos. Baca tuh. Lukas Sekarang 2 saya ayat minta 10 data, itu. dari tadi Lukas kau pada 2 ayat 10, ngeyel ya. seluruh dunia, Sekarang Mbak. saya minta Mbak. data. Yesus juru selamat bagi Karesteng. Coba. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir. Ada di Yes. situ Karesteng. Ada di situ untuk Karesteng Yesus. Kalau sudah dikatakan dia juru selamat Nggak untuk semua dunia nggak dia, ada Yesus bukan untuk Kristen. Bani Israel doang. Yesus diutus hanya kepada Seluruh Bani umat Israel. yang mau percaya Saya kepadanya, minta data. yang tak percaya mendatangi Kembalikan. neraka. Yesus juru selamat bagi Kristen. Nih saya kasih data ya. Aduh. Yesus juru selamat bagi Israel ada. Tapi bagi Sekarang Kristen sebalikan, tidak ada Mbak. sama sekali. Sebalikan, Mbak. Mbak Hos. Enggak, kau jawab dulu, Tunjukkan kau saya dulu. di Nggak ada Al-Quran tertulis saya, bahwasanya kau Muhammad dulu. itu nabi untuk muslim. Kau Mana di akui Quran berapa? dulu, tidak Quran ada berapa? tertulis Yesus juru selamat bagi Karesteng. Di Nih saya ayat kasih data berapa ya. Nabi Kita main Muhammad data, adalah jangan congor ya. Jangan nabi mulut untuk muslim congor mana pemakan tertulis? babi tuh, jangan mulut congor. Sini Bukan, saya kasih jangan data bawa ya. babi, enak Lebih lebih bagus Babi, makan babi makananmu. daripada minum kencing Nih, onta. Aku kalau ya. disuruh, aku nggak makan Yesus babi. juru Tapi selamat kalau disuruh bagi pilih babi atau orang kencing onta, Israel. aku Yang pilih babi. Ini kayak begini data. Nih, kayak data Babi di apa? begini. Digoreng.
enak kata orang. Iya itu kan di dalam Daripada Imam- kencing di dalam muntah. Yesaya 6 Daripada itu, kencing bagi muntah, binatang mana diberikan, dipilih coba? persembahkan Aku untuk kalau disuruh dewa-dewa, dan pilih mana pemakan makanan babi atau harus kencing muntah, dimusnahkan. ya Itu babi di lah. Yesaya ya. Tengok Pemakan enak babi dimakan harus orang. dimusnahkan. Dan Ya nih, Kang Gito pemakan tuh babi dulu harus enak dimusnahkan dirasakan, di Kang Gito Yesaya. tuh enak rasakan Kita panggang gitu. masuk di data ya. Malah nggak mau dia. Nih, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Kalau Kristen, no way ya, nggak ada itu kalian tuh halusinasi. Nih kita buka ya. Apa dibuat? Coba silakan. Udah sekali-sekali lah ada tertulis seperti yang kau imani. Nggak ada sama sekali lah bang. Ya, di mana? Nah nih, begini kalau kita diskusi jangan congot data. Bentar bang ya, aku aktifkan dulu nih. Punya sekali-sekali Bunda Rahma ngajari kami Al-Quran dong. Jangan Nah, ini Alkitab dulu, kami ini aja dulu. kalian bahas. Korbannya tadi dekatmu. Ini dulu. Nafsu ini kali dulu. kalian sama Alkitab kami ya. Nafsu. Bunda Rahma lihat Enggak, ya, ini 1 supaya Yohanes akalmu 4:14 ya. berjalan. 1 Yohanes 4:14 itu dalil, dan kami telah melihat dan bersaksi Bentar. bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang menjadi juru selamat dunia, Nggak bukan ada di hanya situ untuk tertulis Israel. karesteng. Kan nggak ada Kristus, kami bukan hanya Nggak Kristen. ada. Kalian Untuk Karesteng itu dunia. baru Paulus. Untuk dunia, mau Hindu mau Enggak apa ada. mau ada Bagi masuk. nih. Iya, tapi Nih. Arab pun harus ikut aturannya dunia. Coba buka itu di Kisah Para Rasul coba. Kisah Para Rasul 13:23 ayo. 1 Yohanes 4 ayat Bang. 14 itu baca. Jangan lari Kis kemana-mana. 13:23. Kis 13:23 kita buka yuk. Kis 13:23 yuk. Johannes 3:16 juga Yes. Bang Kuira. Iya. Yohanes 3:16. 23. Nih. Ini keren nih. Kalau diskusi tuh ya by data lah dari tadi congor mulu. Contoh, surah 106 ayat 3, surah 27 ayat 91, baca itu. Siapa yang Nah, tulis kayak itu? begini, Itu kayak data. begini nih, ada tertulis, bagus. Ya, itu tertulis, baca itu. Nih, Al-Hijr nih. 6, baca, tertulis itu semua, bukan bohong-bohongan. Nih, besarin dulu. Oh, izin Ustadz, besarin. Jadi tidak ada sama sekali tuh Yesus mengenal karesteng ya teman-teman. Yesus sudah Tidak terangkan. mengenal kakakku, enggak. Dan dari Dia kan keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus juru selamat bagi orang Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Jadi ini Bani Itu tulisan- Otem, ini Bani Paulus. Itu tulisan Paulus. Tulisan Paulus, baca 1 Yohanes 4 ayat 14. Sekarang itu saya Ini bantahkan di itu. sini juru selamat bagi orang Anda Israel. kan tidak mengakui Paulus. Ngapain kau bawa-bawa nama kitab yang tidak Anda percaya? Coba kasih Baca. data Yesus 1 juru selamat Yohanes bagi 4. karesteng. Coba sekali-sekali lah. Ayo. Itu Paulus. Ayo sekali-sekali kasih data Yesus juru selamat bagi orang Kristen pemakan Ya. babi. Coba kan keren Baca, gitu. 1 Yohanes 4 Kalau Allah ya, 14. kalau Allah ya, Ini Tuhan data, kami, kamu dengar Markus nih, 16 ayat kamu dengar 15. nih. Dengar nih Dia ke ambil dalam training aja Islam dia. nih. Kalau Allah di dalam Al-Qur'an kami di surah Al-Maidah ayat 3 ya, ini kata Allah ya, Allah berfirman. Ini potongannya ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu. Sekarang konfirmasi dari Yesus ada enggak? Yohanes 3:16 Tentang baca. Kristen. Bunda yang baca yuk. Ya, aku Yohanes baca lah. 3. Mana di situ Karena disebut begitu Kristen besar mana? kasih Allah akan dunia ini. Al-Maidah ayat 3 bukan itu Sehingga isinya, dia Mbak. menjadikan anaknya Sehingga tunggal dia gitu. mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Anaknya menjadi tumbal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia kepadanya sebagai Tuhan. tidak binasa, Bunda, melainkan Bunda. memperoleh Apa? hidup Percaya yang sebagai kekal. apa? Itu Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Al-Maidah. apa? Yesus percaya di sini Al-Maidah. yang sebagai memberi Tuhan. hidup kekal ya Tuhan. Nggak ada. Jangan kucuk. Yang Ya, memberi hidup kekal mana itu datanya Tuhan. percaya Nggak Yesus? bisa manusia, nggak bisa nabi, nggak bisa Mana? utusan. Memberi Aduh, hidup hotel kekal ini itu aduh siapa pada Bunda? ngeyel ya. Bunda, Ngeyel yang memberi hidup kerjanya. kekal siapa Sesuai nggak Bunda? Sesuai dalil. Iya Bang Kuira, yang memberi hidup Ya kekal percaya siapa? kepada Bapa satu-satunya. Percaya kepada Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus utusan. Cari tahu itu apakah ada tertulis utusan itu adalah Tuhan?
Bukan, kalian punya Tuhan beda dengan Jadi kami. kasih Jangan- saya data ya, kasih saya data di Bibelmu, Yesus juru selamat bagi Karesteng. Yuk. Kalau yang ada itu Baca. Yesus juru selamat bagi Yohanes orang 1:14. Israel, saudara-saudara. 1 Yohanes Jadi 4. Yesus tidak Baca. mengenal sama sekali, tidak ada legalitas dari Yesus tentang Karesteng. Tidak ada. Matius legalitas. 28 ayat 19. Karena itu Nggak pergilah ada di situ jadikanlah tertulis semua Karesteng. bangsa muridku Yesus dan berkata, baptislah "Aku mereka dalam diutus nama hanya Bapa, kepada Putra dan Bani Roh Kudus." Israel. Nah, seluruh bangsa. Ya. Jadi kalian itu seluruh bangsa. mimpi di siang bolong ya teman-teman. Lalu ya. kisah para rasul 1 ayat 8. Gelap. Tetapi kamu akan menerima kuasa dalam Roh Kudus turun ke atas kamu dan Aduh, kamu Mama akan Elo menjadi lagi. saksi-saksiku Sekarang di Yerusalem, yang saya di tanya, seluruh di mana Yesus di seluruh juru Yudea selamat dan Samaria kepada sampai Karesteng? ke ujung Mana? bumi, sampai Di ke mana Pancur Yesus? Batu. Di sini kalau kita baca di sini ya, Yesus juru selamat bagi Banyak data orang ini Bunda, Israel. banyak data. Ini Israel bun. Ya, Bun. dunia, Juru selamat ke bagi seluruh orang Israel. dunia, Nanti sampai kok ujung edit bumi. ya, edit Waduh, ini Bunda, ganti di Bunda, sini ini baca Karesteng 1 diganti. Yohanes 4:14. Ganti nih, ganti. Itu karangannya Diganti Paulus nih ya. yang kalian nggak percaya. Yesus Ngapain Mbak bawa itu juru yang nggak selamat percaya? bagi 1 Yohanes Karesteng. 4:14 Edit baca lagi itu nih, seluruh edit. dunia Mbak. Ini. Anda jangan Kan salah, gampang cari pertanyaanku. namanya. Pertanyaanku kan gampang. Di mana Yesus mengatakan dia juru selamat bagi Karesteng seperti iman Sudah itu? dibaca tadi, Mana? tapi ngeyel Bunda. Mana Tapi sudah ada dikasih di situ tahu. Karesteng tertulis? Akulah Tak ada jalan dan tertulis keselamatan. Karesteng. Udah jelas dibuat. Di Gimana sini soalnya jelas apa? ya. Nggak ada di situ Karesteng. Kalian Iya, ini memang kan ada penumpang Kristen. gelap. Kalimat di Ya kalian kan, Bible tak ya kalau nggak ada Kristen, Kristen. kenapa kau Yang kenapa mengikut kau Yesus sebagai itu, Kristen yang mengikut mengaku-ngaku? Yesus. Tahu nggak Pengikut kalau- Kenapa Yesus kau Kristen seluruh mengaku-ngaku bumi. juru selamat? Yesus juru selamatmu, kenapa kau ngaku-ngaku? Sementara Iya dong. Yesus tidak Kami mengenal muridnya. kalian, tidak ada konfirmasi Kami dari muridnya, Yesus. kami murid Yesus, Harusnya. juru selamat kami Yesus. Harusnya. Sudah Ada. diinjili kami sampai ke Harusnya seluruh bangsa. ada konfirmasi dari oleh Yesus, murid-murid Yesus, Bun. oleh Harusnya pengikut-pengikutnya ada konfirmasi Bunda. dari Yesus. Kalau Bunda mau tolak silakan. Seperti kami di Islam, ya inner din Sama seperti kami juga di Kristen, penginjil-penginjil itu mengabar Injil sampai ke seluruh bangsa, ya, sampai ke Medan, ke Pancur Batu. Nah itu harusnya ada jelas, pengesahan ya. dari Datanya ada Tuhan tadi itu sudah loh. dibaca. Bunda Rahmanola silakan. Nggak ada. Markus Mana 16 di ayat situ 15, tertulis lalu Kristen? ia berkata Mana? kepada mereka, pergilah Ah, ke di mana seluruh tertulis dunia, Kristen? beritakanlah Kasih Injil punya Paulus. Pergilah ke kepada seluruh segala dunia. makhluk. Oh, itu katanya. tambahan itu ya. Paulus. Oh, oke. Yang Oh, Markus Bunda tambahan Paulus. itu ya. Yang Ini saya Markus surat 16 Paulus ya. saja kalian Markus cari. 16 Iya, 9. Yohanes. Kadang dibilang 9 sampai kuira 20 ya. dibilangnya kadang Paulus oke, itu oke. sesat. Bukunya Oke, dibawa-bawa. oke. Dia dong. Menggunakan dalil Paulus kan gitu. Sekarang kita buat Dibilangnya Yohanes. sesat si Tunjukkan Paulus, ini ke tapi kau. cinta kali sama tulisan Paulus. Bagaimana Ini Bunda kisah ini? para rasul Gini, itu bukan Mbak. Paulus, Ya ini udah. si Paulus Lukas. itu Tulisan di Galatia Paulus 1 itu kisah ayat para rasul. 17, Kalian bilang dia penyesaksi berdakwah Paulus. ke Kenapa Lukas. kalian cinta Yang nafsu mana membaca ini Lukas bukunya? ini? Intinya tidak ada dikenal Kristen oleh Yesus. Yesus sudah terangkat. Kristen Betul. penumpang gelap ya. Setuju, Hanya Mbak. ngaku-ngaku. Bukan ngaku-ngaku. Hanya ngaku-ngaku Arti kalian. Kristen Kalau itu kalian bukan memang agama, benar tapi itu pengikut ngakunya ajaran pengikut Yesus. Selesai. Yesus, harusnya Yesus konfirmasi dong. Nggak ada, nggak perlu Harusnya Yesus konfirmasi kayak gitu. kalian. Nggak ada Oh, konfirmasi. mana Yesus nggak pernah mengatakan Nah, sekarang, dia itu adalah ini saya mengenal tanya, Kristen. Mbak, Ada diam dulu, bang. Mbak. Bunda, Kalian Bunda itu sabar dulu, Mbak. Jangan sabar halusinasi dulu. tingkat tinggi. Mana tunjukkan datanya? Mana saya datanya? dalil. Yesus itu juru Mbak, selamat bagi ya. Kristen. Oke, dia. Mana Gantian, datanya? gantian. Yesus juru selamat Oke, bagi gantian. Kristen. Tunjukkan Kasih saya dalil di data, Quranmu gantian apa? Kasih data, di kasih mana data. Muhammad Biar kita ini tahu, menyebutkan dia ternyata adalah ada memang ya. untuk Muslim di Ya, mana kita coba? baca nih Yesus juru selamat untuk Ya. Kristen. Ya. Mana? Nggak ada untuk manusia, seluruh manusia. Baca Kalau nggak 1 ada yang Yohanes tertulis di 4, sini adalah 14. Bani Israel, ya jangan kalian terlalu besar kepala lah. Kalian nggak dikenali, makanya Matius 7, 21 sampai 3, Yesus akan mengusir kalian. Nyahlah kau Kristen, pemakan babi yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Matius Anda betul. 7. Nggak sadar si Bunda ini Kenapa? bahwasanya di situ Aku Yesus Tuhan, yang benar dia berhak Tuhan mengusir, memanggil aku yang Tuhan, berhak mengusir kelak di akhir zaman. demi namaku, mengusir setan demi namaku. Hanya Bunda Rahma ini yang Bermujizat demi mengusir. nama aku, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada Itu mereka. Tuhan, Bunda, Nyala kau Matius Bunda 7 ayat Dani, 21. nyala Di kau situ dia Kuira. mengklaim dia Kau Tuhan. akan diusir ke neraka jahanam. Nggak apa-apa, diusir apa? Hancur. Daripada masuk neraka, Hancur surah kalian. 19 ayat Matius 71. 7. Matius 7 Surah itu kau 19 diusir ya ayat ke neraka 21 lah masuk kau neraka. itu. Masa kau diusir ke surga?
diusir ke neraka lah. Matius 7 baca itu, Matius 7:21. Iya. Bagi yang memanggil Surat aku Tuhan, Maria, Tuhan, ayat berbuat demi namaku, 71, baca tuh, mengutus setan Bunda. demi namaku. Pada waktu Itu itulah aku akan asli terus terang itu. kepada mereka. Enyahlah kau kampret, Betul. kau membuat kejahatan. Aku Diam dulu, diam dulu. Nah, yang dienyahkan itu tukang cabul, siapa yang memanggil pembunuh, Yesus? penjina, pencuri, Garis menyembah ting. berhala, menyembah batu, Istirahat dulu. menyembah pohon. Istirahat, Itu yang dienyahkan ke istirahat. neraka. Udah Tuhan ya, yang clear mengingatkan ya. itu. Tidak ada Di situ dia konfirmasi sudah dari mengklarifikasi Yesus Sudah tentang datang garis setuju. ting. Aku turun dulu ya. Lanjut lu ga? Iya. Aku pun turun lah. Malas aku sama Bunda ini ribut kali. Kenapa turun ya kalau ada luga ya? Takut sekali sama luga Jadi kalian ya. begini. Ih, weh. Jadi begini, si Darni ini sama si Kuwaira ini belum cukup umur untuk menginjil, makanya Tuh, omongannya aku jemaat nggak ada abangku, bobotnya. bukan penginjil aku. Aku jemaat biasa. Aku jemaat biasa. Aku juga jemaat Capek. biasa Luga. Tadi kau udah turun, kenapa kau naik lagi? Iya, aku dengar suaramu yang apa itu, yang membosankan itu, mau kuhancurkan. Iya, rasanya mau kuhancurkan suara kau itu. Hancurkan suara kau itu. Begini loh Bunda Darni, Yesus itu memang benar Tuhan, tapi kalau orang tidak diberikan lisensi, tidak diizinkan menginjil, kau nginjil-nginjil, ujung-ujungnya kau yang jadi sampah di sini Darni. Karena kau tidak diurapi Tuhan, cara menjelaskan kau itu tidak seperti itu menjelaskan. Makanya kau dibantah terus kan, dan kau memang tidak bisa melawan dia. Karena sebenarnya yang paling salah di sini bukan Muslim, kau yang salah. Karena kau nggak disuruh Tuhan, kau maju-maju. Makanya kau jadi kayak orang Dia yang gila. maju, menyesatkan umat gitu. Kau aja yang maju gitu. Kau aja. Begini Darni, saya ini Jawab dipilih dulu, kau Tuhan aja yang maju, sebagai- aku enggak. Jadi kalau nanti Yesus mengatakan, kenapa kau enggak menginjil Darni? Udah ada ayatnya Matius 28 ayat 18. Pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi gini, Untuk siapa itu? Untuk si Luga saja. firman Tuhan itu Jawab dulu, untuk iya, si dan Luga itu, tetap perkataan Yesus itu. sebentar kau dengar dulu aku bicara, gantian kita bicara. Di sini yang lebih salah itu kau sebenarnya, bukan orang Islam. Karena kenapa? Kau menginjil tidak diurapi Roh Kudus. Kau menginjil pakai kekuatanmu sendiri, makanya omonganmu seperti angin, dibantahnya seenaknya. Jadi tidak ada kekuatan kau untuk melawan, karena kau itulah yang dibilang di Yohanes pasal 35, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Makanya cara kau membantah, gak mampu kau melawan mereka. Kenapa kau gak mampu melawan mereka? Pertama, mamanya Yesus kau gak tahu siapa. Kalau kau nggak tahu mamanya Yesus, sampai dunia kiamat pun kau nggak bisa ngelawan mereka, Darni. Sampai dunia kiamat, Darni. Makanya kau kalah terus. Dia tahulah aku mama Yesus di bumi. Ya Maria Siapa? lah. Maria. Salah, Siapa? Bunda. Iya, Bunda Tanya Maria. aja orang Islam. Pasti orang Islam tahu. Si Roh Kudus lah, mamanya Yesus. Aduh, Itulah kau. Tipu-tipu kau itu. Iya. Itulah kadang-kadang Darni, aku pengen Dari mana kau tahu muncung itu? kau itu. Ayatnya pun nggak tahu. Dari mana muncungmu bisa ngomong kayak gitu? Coba. Ilmumu dari mana? Kitabmu dari mana kau ambil itu, yuk? Tadi Udah. ketika Bunda Rahma mengatakan semua kulakukan ini karena Bapak, harusnya kau ngomong gini, oh Bapak, kemana mamanya Bunda? Nah, pasti si Bunda Dharma pasti bingung, mamanya siapa lah, aku jawab, si Maria apa Roh Kudus, bingung dia kan, diamlah dia. Tapi karena kau kuda kuajarin kau kepala batu, Enggak lah. Enggak mau aku ikuti kau. makanya Enggak, kau enggak, kalah terus. Enggak mau Ya aku kalah lah ikuti kau. Enggak lah, enggak Makanya bisa kau kalah terus. Mana ada kalah? Mana ada kalah? Ngeyel aja nya Bunda Cuma Rahma.
Cuma modal muncung aja ya kau Darni. Iya, Dan kau juga nggak modal pintar kau muncungnya, nggak ada belajar. datamu. Aku ngomong pakai data. Kan sudah kubilang, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Bapa itu cowok. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, berarti itu istrinya. Hanya istrilah yang bersatu dengan suaminya. Darni kau Mana ini ada pun. mana datamu itu, Duga? Istri Roh Kudus keluar dari Bapa. Apa itu? Roh Kudus bukan keluar dari tante-tante, tapi Roh Kudus keluar dari bapak-bapak. Kalau Roh Kudus keluar dari bapak-bapak, kemungkinan besar bapak-bapak itu suaminya. Aduh,